Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Sri Kandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Pemilu. Saudara, warga negara Indonesia di Taiwan telah menerima surat suara pemilu 2024. Hal ini pun kemudian dikhawatirkan memicu kegaduhan dan rentan kecurangan. Bawaslu menyebut ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPLN Taiwan. Warga negara Indonesia di Taiwan telah menerima surat suara pemilu 2024. Isu itu muncul setelah salah seorang warga negara Indonesia di Taiwan mengunggah video yang memamerkan surat suara di media sosial miliknya. Unggahan itu pun menimbulkan polemik. Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai peristiwa tersebut dikhawatirkan memicu kegaduhan yang lebih besar di tanah air dan dapat menurunkan kredibilitas sekaligus kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Titi juga menyampaikan manajemen kerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU kedodoran sehingga terjadi kelalaian yang membuat panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Taiwan melaksanakan pencoblosan lebih awal. Pengiriman surat suara lebih awal oleh PPLN Taipei jelas bertentangan dengan peraturan KPU dan jadwal yang sudah ditetapkan. Ini rentan sekali memicu spekulasi dan kontroversi. Jangan sampai kelalaian ternyata justru berujung kepada ketidakpercayaan terhadap kerja penyelenggara pemilu kita. Dan ekses dari peristiwa ini kan bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi merembet menjadi spekulasi ya. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taiwan dalam kasus pengiriman surat suara sebelum waktunya. Bawaslu menambahkan, penanganan kasus ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Oleh karena itu, belum ada sanksi yang dijatuhkan Bawaslu. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh Panwas Luar Negeri sesuai dengan Bawaslu 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan kaitannya dengan SK Juknis PP nomor 109 tahun 2023. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut ada kelalaian
atau ketidakcermatan dari panitia pemilihan luar negeri di Taiwan soal lembaran surat suara yang sudah diterima oleh WNI. Menurut Hashim, PPLN Taiwan tidak mengikuti jadwal pendistribusian kepada pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Hashim pun menyebut surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Sebanyak 230.307 lembar surat suara telah diserahkan KPU ke PPLN Taiwan. Adapun 175.145 lembar surat suara diperuntukkan bagi pemilih yang menggunakan metode pos. Dari 175.145 lembar surat suara itu, 31.276 diantaranya sudah dikirim PPLN Taiwan kepada pemilih. Tim Liputan Kompas TV. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menargetkan 60% suara di Banten. Caimin menyebut tren kemenangan di Banten sangat kuat sehingga untuk itu Caimin meminta para relawan untuk bergerak masuk ke kampung dan ke desa-desa untuk menyampaikan makna perubahan yang diusung pasangan Amin. Selain itu, menurut Caimin, warga Banten memiliki religiositas yang tinggi. Caimin pun mengklaim Amin didukung para kiai Banten. Tren kemenangan di Banten sangat kuat sehingga relawan ini saya minta untuk masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke keluarga-keluarga untuk menjelaskan tentang makna dan visi perubahan. Lalu kita kawal dengan saksi-saksi yang lengkap, insya Allah Banten aman. Targetnya berapa persen? Banten ya minimal 60% insya Allah kita aman. Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang bertemu dengan kaum milenial di salah satu warung kopi di Medan, Sumatera Utara. AHY dan SBY langsung dikerumuni masyarakat yang sudah hadir di warung kopi. Keduanya pun santai menikmati makanan yang disajikan sambil diiringi alunan musik akustik. Dalam kunjungannya ke Kota Medan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Sumatera Utara merupakan daerah yang penting di wilayah Sumatera. AHY pun berharap Sumatera Utara bisa jadi basis kekuatan Partai Demokrat di tahun 2024. Sumatera Utara adalah daerah yang penting dengan penduduk yang paling besar di wilayah Sumatera. Kita berharap bisa menjadi basis kekuatan Partai Demokrat di tahun 2024 dan ke depan. Dengan demikian semakin banyak peran yang bisa kami jalankan, termasuk juga bisa memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat. Tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu Saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari Bawaslu Kota Malang yang menemukan banyak surat suara yang rusak, mulai dari sobek hingga kesalahan pemotongan surat suara. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar, bukan karena masuk kulkas, tapi karena masuknya generasi cerdas. Partai yang tegar diterjang badai, santuy di tengah bad day. Warna kuning yang gemerlap, itulah cahaya keceriaan dalam politik yang serius-serius amat. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi konang, programnya jelas, lagi nendang. Mari lanjutkan kemajuan. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, toh? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Ya harus ikut lari. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Jadi mereka dipaksa kerja. Hal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosie, the best of 2023. Kamis 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, Bawaslu Kota Malang menemukan surat suara yang rusak saat melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara di KPU Kota Malang. Selain surat suara rusak, Bawaslu juga menemukan kekurangan jumlah surat suara yang ada di dalam kardus. Kerusakan dan kekurangan surat suara menurut Bawaslu berasal dari penyedia. Karena itu, Bawaslu meminta kepada KPU Kota Malang agar surat suara yang rusak dapat dipastikan terpisah dan tercatat dengan jelas. Kerusakan ini menurut Bawaslu meliputi sobek hingga kesalahan pemotongan surat suara. Bawaslu tadi menemukan ada beberapa surat suara yang rusak. Kami meminta KPU untuk memastikan surat suara yang rusak itu dipisah dan tercatat dengan jelas. Satu kotak itu kan 500 surat suara. Nah itu ada yang kurang, memang sejak awal dari penyedia sudah kurang. Ada yang kurang 1 lembar, ada yang kurang beberapa lembar. Kemudian setelah di proses pelipatan sambil disortir itu memastikan pekerja itu memastikan apakah ada yang rusak atau tidak. Nah tadi ada beberapa yang rusak, itu sudah dipisahkan. Sementara itu, saudara, di Kepulauan Sitaro, penyelenggara pemilu mendapati masih banyak surat suara yang jumlahnya kurang, terutama surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. KPU Kepulauan Sitaro menyebut surat suara pemilihan anggota DPD hingga kini belum diterima karena berbeda penyedia dan masih berada di Jakarta. KPU Kepulauan Sitaro berharap surat suara anggota DPD bisa diterima secepatnya. Yang kurang atau masih belum ada ini adalah surat suara DPD, Dewan Perwakilan Daerah, karena surat suara DPD itu masih sementara dalam proses pengepakan oleh pihak penyedia yang berada di Jakarta. Nah, kenapa ini masih belum kami terima? Karena surat suara DPD ini penyedianya ini tersendiri, beda dengan surat suara yang 4 tadi, berjenis tadi, yaitu Presiden, DPD Provinsi, DPD RI dengan DPD Kabupaten Kota. Informasi selanjutnya datang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jelang pemilihan umum, KPU Blora Jawa Tengah menggelar sosialisasi pemilu kepada kelompok disabilitas. Sosialisasi melibatkan berbagai kelompok penyandang disabilitas yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah. Sosialisasi bertujuan untuk bisa memetakan akses kebutuhan,
terhadap para penyandang disabilitas di tempat-tempat pemungutan suara. Melalui pelayanan yang ramah kaum disabilitas, diharapkan angka partisipasi penyandang disabilitas saat pemilu 2024 nanti bisa meningkat di atas 80%. Partisipasi masyarakat tingkat disabilitas ini kan masih rendah. Tadi sudah dipaparkan untuk mulai 2018, 2019 hingga 2020 itu dari data DPT disabilitas tidak ada separuh yang menggunakan hak pilihnya. Ini kan menjadi problem kita bersama bahwa ternyata ini bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat yang pemilih disabilitas. Informasi tadi menutup program Rumah Pemilu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan Anda mengikuti informasi perkembangan terbaru gelaran pemilu hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Maido Pelfrina menutup program Rumah Pemilu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, toh? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Ya harus ikut lagi gitu. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Jadi mereka dipaksa kerja. Tanggal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosi, the best of 2023. Kamis 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Kericuhan sempat mewarnai proses pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Aparat keamanan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mengatasi kericuhan. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menangkap juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin atau Timnas Amin Nurindra Karismiaji terkait kasus perkara pajak dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus suap Harun Masiku yang kini masih buron. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Hari ini hadir bersama saya Niluh Puspa dan juga Tifal Solesa. Informasi taruh pertama Kompas Petang akan disampaikan oleh Tifal Solesa. Silakan Tifal.
Ya, Niluh, salam jumpa saudara. Sorotan pertama kami datang dari Indonesia Timur. Aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang mengantar jenazah Lukas NMB. Ini dilakukan lantaran massa sempat akan menyerang aparat keamanan yang berjaga. Mengantisipasi kericuhan yang berlanjut, aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan di sepanjang jalur yang menjadi iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dari pertigaan Bandara Sentani menuju lapangan Stakin dan lokasi ke rumah duka di Kota Tengah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Massa berhasil dipukul mundur dan tidak mengganggu jalannya pengantaran jenazah Lukas NMB ke rumah duka. Polisi terus berjaga di lokasi sampai rumah duka dan area pemakaman. Kasihan Pak, rumah sukun. Aduh Tuhan, jangan. Wakapolda diserang. Sebelumnya kericuhan terjadi saat warga dan pelayat mengantarkan jenazah Lukas NMB menuju lapangan Stakin Sentani. Dalam perjalanan, sekelompok massa melakukan pelemparan ke sejumlah bangunan. Pelemparan terjadi sampai dengan jalan masuk lapangan Stakin Sentani. Tidak cuma aksi pelemparan, saudara, massa turut merusak sepeda motor dan membakar satu unit mobil di jalur pertokoan menuju Stakin Sentani. Peristiwa ini tidak kami munculkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Sudah kacau. Arak-arakan jenazah Lukas NMB berlangsung ricuh. Massa merusak sejumlah motor, mobil, hingga melempar ruko. Aksi pelemparan membuat sejumlah aparat TNI Polri terluka. Bahkan penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terluka pada bagian kepala hingga harus dirawat untuk penanganan lebih lanjut. Di antara beberapa korban dari pemerintah daerah, yaitu Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Ridwan Rumasukun mendapatkan luka akibat lemparan batu, dan beberapa aparat keamanan, ya, baik itu BRIMOB dari TNI dan juga mobil polisi yang juga tersasar aksi penyerangan atau anarkis tersebut dengan melakukan pembakaran salah satu mobil polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan aksi ricuh saat iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura sudah diantisipasi dan telah diselesaikan oleh otoritas tempat. Kapolri mengimbau seluruh personel polisi yang bertugas untuk mempersiapkan diri dan melakukan pengamanan secara intensif, termasuk untuk penambahan jumlah personel pengamanan yang masih disiagakan di Jayapura. Sampai saat ini sempat tadi ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok
masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum bekas NMB ini semuanya bisa berjalan, dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana betul-betul mempersiapkan diri menghadapi dan menjaga agar situasi tetap terkendali. Selepas kerusuhan siang tadi, saudara, jalan masuk Bandara Sentani kembali normal. Akses masuk menuju bandara sudah bisa dilewati kendaraan baik yang ingin masuk maupun keluar meninggalkan bandara. Mobil polisi yang dibakar massa masih berada di pinggir jalan, belum dipindahkan. Dan untuk informasi terbaru terkait dengan kondisi terakhir di Jayapura, Papua, kita akan segera bergabung dengan Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Pak Kabid, selamat malam untuk Anda di sana. Apa kabar, Pak? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau memastikan dulu untuk keadaan di Jayapura sekarang. Bagaimana? Apakah dipastikan sudah kondusif seluruhnya, Pak? Ya, sementara kegiatan masih berlangsung, yaitu perarakan jenazah almarhum bekas NMB. Saat ini posisi jenazah sedang melintas di wilayah Kota Raja. Untuk selanjutnya akan masih tetap melanjutkan perjalanan sampai ke lokasi pemakaman, yaitu di Koya Tengah. Masuk wilayah Kota Jayapura juga. Ya. Oke. Sempat ada kabar penjabat gubernur terluka. Untuk kondisinya sekarang bagaimana, Pak, terakhir yang diterima kepolisian? Ya, benar sekali. Pasca terjadinya peristiwa kericuhan yang terjadi di wilayah Sentani, itu beliaunya memang terkena lemparan batu dan sudah diberikan penanganan medis. Untuk selanjutnya beliaunya kami masih memonitor untuk selanjutnya. Oke. Ini masih dalam rangkaian begitu, Pak, sampai dengan saat ini masih ada rangkaiannya begitu, sehingga bentuk pengamanan seperti apa yang diupayakan sampai dengan saat ini, dan mungkin ada titik-titik krusial yang menjadi fokus perhatian begitu? Iya, benar. Karena rombongan ini dalam jumlah yang cukup besar, mereka mengiringi mobil jenazah yang membawa peti jenazah almarhum bekas NMB ini, dan mereka sebagian besar dengan berjalan kaki, sehingga proses perjalanannya cukup memakan waktu. Dan saat ini mungkin masih sekitar 1 jam lagi untuk bisa tiba di tempat pemakaman. Oke. Sehingga untuk pelibatan personelnya ada berapa banyak, dan dari lintas sektor tentu saja, Pak, ya, bisa jelaskan lebih lanjut untuk pengamanan ini? Ya, benar. Jadi kita sudah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan pengamanan untuk prosesi jenazah ini, baik mulai dari ketibaan di Jayapura, kemudian persemayaman hingga nanti pada pemakaman. Jadi kami bersama dengan unsur TNI dan juga pemerintah daerah dibantu dengan masyarakat, dari elemen masyarakat, di antaranya BM, Uncen, dan juga dari pihak keluarga korban dan pihak gereja Gidi. Oke. Dengan pelibatan itu, hal apa sebetulnya yang masih jadi diantisipasi begitu dari pihak kepolisian agar memastikan kejadian yang berlangsung pada siang tadi itu tidak terulang lagi, Pak? Ya, ini kan memang massa yang jumlahnya sangat besar. Mereka bergabung bersama dengan rombongan
pengantar jenazah ya, tentunya kita tetap mengantisipasi adanya penyusup yang akan memprovokasi sebagian dari kelompok massa tersebut. Ini memang yang sangat rentan adalah massa yang Oke, baik. Sempat terkendala komunikasi, oke. Tapi setidaknya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Beni sejauh ini sudah menjadi terang begitu untuk kondisi sekarang. Pak Beni, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami langsung dari Jayapura, Papua. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat malam. Kami ada laporan lain, ya usai jeda, Saudara. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Nur Indra Karismiaji, terkait kasus pajak dan TPPU. Pada kasus lainnya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus suap Harun Masiku yang kini masih buron. Tetap di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. This is my way. Cobain deh. Bertemu kembali, Saudara. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin atau Timnas Amin, Nur Indra Karismiaji terkait kasus pajak dan tindak pidana pencucian uang. Kejari Jakarta Timur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dalam penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nur Indra Karismiaji pada Rabu siang. Saat ini politikus Partai Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin telah ditahan di Rutan Cipinang. Itu sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Bahwa tersangka Nur Indra Karismiaji selaku pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya bersama tersangka Ike Adriani selaku pengelola atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya dilakukan penuntutan terpisah sekira bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti penahanan salah satu juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Saat berada di Banyuwangi, Jawa Timur, Anies mengaku menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta penegak hukum adil dalam menangani perkara itu. Dan siapapun yang ditemukan oleh penegak hukum melakukan pelanggaran harus diproses. Jadi kita hormati proses itu. Sambil saya berpesan kepada semua para pejuang perubahan, tantangan yang kita hadapi bersama. Banyak sekali dari teman-teman yang bekerja periksa pajak, dan banyak sekali yang ketika diperiksa itu merasakan pemeriksaan yang tidak fair. Di lain pihak, Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai penangkapan jubir Timnas Amin Indra Karismiaji tidak bermuatan politik. Mahfud bilang semua orang yang terlibat hukum, apakah itu pimpinan paslon 1, 2, atau 3, harus ditindak. Katanya, hukum harus tegak. Juga kalau saya ya, semua orang yang terlibat tindakan hukum itu apakah di pimpinan-pimpinan paslon 1, paslon 2, paslon 3 ditangkap aja kalau terlibat korupsi. Kenapa? Ini hukum harus tegak. Saya tidak menilai itu politik. Beranjak ke kasus lain ya, Saudara. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan dalam kasus suap Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sambil membawa sebuah dokumen, Wahyu mengaku siap diperiksa KPK. Mantan Komisioner KPU itu meminta KPK segera menangkap Harun sebab sebagai terpidana penerima suap dari Wahyu sudah menjalani hukuman dan bebas bersyarat sejak 6 Oktober lalu. Sementara Harun sudah ditetapkan tersangka sejak 2020 silam namun hingga kini tidak kunjung ditangkap. Dimintai hadir oleh penyidik terkait dengan Harun Masiku. Gitu? Membawa apa Pak? Bawa dokumen Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan nanti Pak? Ya kita semua berharap Harun Masiku segera ditangkap ya. Pak, ini kan kasus Harun Masiku di ini Nanti lagi ya Pak, Mbak, yakin nggak Pak? saya kan juga belum tahu materinya apa. Siap. Izin ya, nanti saya ngobrol lagi. Tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal itu dibenarkan Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri. Lewat pesan tertulis, Ali mengungkapkan pemanggilan Wahyu sebagai tindak lanjut penyelesaian penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka HM alias Harun Masiku. Dikutip dari Kompas.com, saat ditanya apakah betul ada penggeledahan di rumah mantan Komisioner KPU, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, informasi yang kami peroleh betul dilakukan penggeledahan. Meski demikian, KPK belum merinci hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik. Sebelumnya, mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Dalam kasus ini, ex-Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK karena terbukti menerima suap senilai 600 juta rupiah dari Harun. Wahyu menjadi salah satu saksi kunci dalam perkara ini. Informasi terbaru dari pemeriksaan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam perkara penyidikan dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sebetulnya apa alasan dari pemanggilan ini, mengapa pemeriksaan terhadap Wahyu baru sekarang dan hal apa yang digali terhadap dari keterangan Wahyu ini? Ya, Tifal, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa baru sekarang, kemudian apa saja yang digali, itu juga tadi kami tanyakan langsung kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU yang ditangkap KPK 2020 lalu atas kasus dugaan suap atau dugaan menerima suap dari Harun Masiku yang juga menjadi tersangka atas kasus dugaan suap memberikan sejumlah uang begitu kepada Wahyu Setiawan
untuk menempatkan dirinya di DPR. Waktu itu terkait dengan pergantian antara waktu karena ada salah satu anggota DPR yang meninggal. Kemudian walaupun ia berada di urutan terbawah begitu ya, tapi ia ingin duduk di kursi DPR, makanya ia menyuap Wahyu Setiawan, komisioner KPU saat itu. Beberapa menit lalu Wahyu keluar dan juga menyatakan beberapa hal yang kemudian juga tadi banyak kami tanyakan terkait dengan apa pemeriksaan yang dilakukannya sore atau siang atau pagi hingga sore hari tadi. Tadi kalau pemeriksaan sendiri sekitar 7 jam, sekitar pukul 10 dimulai oleh penyidik KPK. Kalau tadi yang kami dapat atau kami simpulkan dari pertanyaan Wahyu adalah terkait memang masih atas kasus dugaan suap yang menjeratnya. Tapi yang ia tekankan, tadi pertanyaan besar, kenapa sampai sekarang ia yang sudah menyelesaikan tanggung jawab atas perbuatannya, ini mempertanyakan kemana penegak hukum yang saat ini masih dalam tanda kutip gitu ya, membiarkan Harun Masiku, orang yang kemudian dugaannya memberikan suap kepadanya, masih berkeliaran bebas, bahkan belum ada tanda-tanda akan ditangkap. Nah, tadi juga yang berkaitan atas pertanyaan Anda, Tifal, ini terkait dengan kenapa baru sekarang ini dibuka kembali atau kenapa baru sekarang ini dilakukan lagi pemeriksaannya. Itu juga yang tengah kami coba konfirmasi, baik itu kepada KPK maupun tadi kepada Wahyu Setiawan. Kalau KPK sendiri ini memang kita harus menunggu rilis pasti atau penjelasan resmi dari KPK, tapi kalau melihat beberapa tanda-tandanya ini bukan tidak mungkin memang KPK yang pertama ini memiliki bukti baru. Yang kedua adalah karena Wahyu Setiawan belum lama ini baru keluar lagi dari penjara atas hukuman yang diterimanya, yang kemudian ia divonis 7 tahun penjara, tapi ia keluar bersyarat setelah 3 tahun sekian gitu ya di penjara. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tadi bukti baru yang didapat KPK, bukan tidak mungkin dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Wahyu Setiawan pada tanggal 12 Desember lalu di Jawa Tengah, khususnya di daerah Banjarnegara. Nah tadi ia juga menekankan ya, Wahyu juga menekankan bahwa penggeledahan memang betul terjadi di kediamannya, tapi kala itu ia tidak berada di kediamannya di Jawa Tengah, melainkan sedang berada di luar kota. Satu yang pasti, Wahyu diperiksa sebagai saksi kembali atas kasus suap pengaturan pergantian anggota DPR dalam mekanisme pergantian antar waktu, yang kemudian waktu itu juga melibatkan Harun Masiku, politisi PDIP yang hingga saat ini sudah hampir 4 tahun buron, Tifal. Untuk lebih lengkapnya kita akan langsung dengarkan saja wawancara kami atau doorstop kami beberapa waktu lalu setelah Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, ini keluar setelah diperiksa oleh KPK sebagai saksi. KPK Pak atau Ya terkait dengan informasi terkait dengan Harun Masiku. Gitu ya, cukup ya. Bapak sendiri tahu keberadaannya sekarang di mana Pak Harun Masiku? Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba digeledah? Iya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. Ya kan? KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Dalam kasus ini sendiri, KPK menangkap 8 orang ketika itu, tahun 2020 dalam operasi tangkap tangan, dalam perkara suap penyuap pergantian anggota DPR dengan mekanisme PAW atau pergantian antar waktu ini. Tapi dari 8 orang itu kemudian KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, diantaranya ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, kemudian ada bekas anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader atau 2 kader PDIP, Saiful Bahri dan juga Harun Masiku. Saya ulangi lagi, hingga saat ini penegak hukum belum bisa menangkap Harun Masiku dan masih berkeliaran bebas entah di mana. Memang dinamika keberadaan Harun Masiku ini sangat tinggi sekali exposure-nya dalam beberapa waktu terakhir ini. Kita ingat juga waktu itu KPK sempat mencium begitu ya tanda-tanda keberadaan Harun Masiku pada Januari 2020, mendeteksi Harun Masiku berada di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK di Jakarta. Namun pada saat itu juga yang tidak kalah heboh, penangkapan atau upaya penangkapan yang dilancarkan oleh tim pendidikan KPK, ini infonya dihalang-halangi. Konfirmasi penghalangan ini juga belum jelas hingga saat ini apa yang terjadi. Namun ini juga penting untuk diingat sejumlah atau seluruh penegak hukum bahwa kasus ini penting sekali untuk kemudian segera diselesaikan. Tifal. Dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Irian Damardanus melaporkan. Terima kasih.
Saudara, polemik ajakan aklamasi mendukung Prabowo Gibran yang disuarakan politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah melalui cuitannya di media sosial memancing reaksi dari pasangan calon lain. Perbincangannya hadir sebentar lagi. This is my way. Cobain deh. Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, toh? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Saya harus ikut lari. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Jadi mereka dipaksa kerja. Hal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosie, the best of 2023, Kamis 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Ideologi negara sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat dan mampu mewujudkan tujuan negaranya. Ketahui 1 tahun kebelakang kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam menghadirkan Pancasila secara nyata dalam tindakan. Kaleidoskop Pembinaan Ideologi Pancasila 2023, Kamis 28 Desember pukul 9:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of This is my way. Cobain deh. Kembali bersama kami, Saudara. Polemik ajakan aklamasi mendukung Prabowo Gibran yang disuarakan politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah melalui cuitannya di media sosial memancing reaksi dari pasangan calon lain. Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah yang berada di koalisi pendukung pasangan Prabowo Gibran menyindir tim ses capres lain yang mengusung perubahan, tetapi partai pengusungnya berada di dalam pemerintahan Jokowi. Fahri pun mengajak aklamasi mendukung Prabowo Gibran yang jelas meneruskan program Jokowi. Kenapa Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden yang paling mendapatkan dukungan besar sekarang itu? Karena itu yang paling clear argumennya ketika berbicara kepada rakyat, yaitu mereka ingin meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh presiden sebelumnya, terutama Pak Jokowi. Nomor 1 tidak clear pesannya menyebut diri perubahan, padahal mereka ada di dalam pemerintahan. Demikian juga nomor 3, tidak jelas juga. Itu sebabnya kemudian yang paling besar melorotnya itu adalah pasangan nomor 3. Karena sekali lagi kesulitan menjelaskan posisinya. Satu-satunya yang punya argumen untuk dipilih adalah pasangan Prabowo Gibran. Paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja, mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi. Merespons pernyataan Fahri Hamzah soal paslon lain tidak punya konsep yang jelas, jubir Timnas Anies Muhaimin Billy David menyinggung soal pencalonan Gibran yang bermasalah. Billy meragukan gagasan masa depan yang digaungkan pasangan Prabowo Gibran. Bang Fahri, konsep dan arah masa depan bangsa itu yang mana, yang bagaimana gitu. Kalau proses pencalonan saja sudah banyak bermasalah, apalagi gagasan tentang masa depan gitu. Jadi biasalah Bang Fahri selalu menimbulkan ya kerja-kerja pendengung politik, tentu menimbulkan kontroversi ya tentang cuitan-cuitan ataupun yang beliau sampaikan. Tapi ya itu kita kembali pertanyakan dan kami juga cukup percaya diri
mengadu gagasan, mengadu ide tentang masa depan dengan tim Mas Amin sih. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut bereaksi soal pernyataan Fahri. Ganjar menyebut koalisinya tidak ingin meneruskan program kerja Jokowi dengan kacamata kuda. Ganjar memastikan jika ada yang tidak baik, maka harus diperbaiki. Pasti cita-citanya tinggi, sah-sah saja. Ya karena kita meneruskan tidak pakai kacamata kuda kan. Kalau ada yang tidak baik kan mesti kita perbaiki. Jadi saya dengan pemerintahan hari ini kan ikut terlibat dalam penyusunan banyak program gitu. Kalau kami tiba-tiba menolak ya kami munafik. Kalau kami tidak meneruskan kami salah. Beberapa yang kita rancang itu juga dari kita kok gitu. Tapi kalau ada yang tidak baik, masa kita mengatakan iya? Kan mesti kita perbaiki. Saling sindir dan adu gagasan akan terus terjadi meramaikan dinamika panggung politik. Ajang debat bisa menjadi salah satu cara publik menilai konsistensi visi misi Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Pertanyaan berikutnya, benarkah pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak konsisten mengusung perubahan dan perbaikan dari program pemerintahan Jokowi saat ini seperti yang disindir pendukung Prabowo Gibran, Fahri Hamzah? Apakah sindiran Fahri ini bagian gimmick untuk menarik perhatian publik? Kami akan ulas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, dan juga juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Guntur Romli. Selamat sore, semuanya apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahri, saya ke Anda dulu. Anda mencuit waktu itu di tanggal 26 Desember. Semua samar dan abu-abu. Ini kan berhubung ada perwakilan dari nomor urut 3. Bagian mana yang abu-abu menurut Anda dari pasangan Ganjar Mahfud? Terima kasih. Pak Prabowo menyusun argumen kehadirannya di pentas politik ini tentu adalah yang paling lama. Sebab beliaulah yang paling sering menjadi kandidat, dan ini adalah pertarungan yang kesekian kali dari beliau. Karena itulah argumentasi kehadirannya itu memang paling dikenal oleh masyarakat dan paling update. Tetapi memang setelah peristiwa politik 2019 yang menciptakan perpecahan di tengah masyarakat secara sangat masif gitu, lalu muncullah satu platform yang luar biasa, yaitu platform untuk membangun rekonsiliasi nasional antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang 2 kali bertarung dalam suasana pilpres yang sangat panas dan membelah masyarakat. Nah, sehingga kemudian platform rekonsiliasi itu paling kuat, sehingga memang itulah yang relevan untuk diteruskan. Memang ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang ketidaksempurnaan sistem yang kita miliki sekarang, sehingga posisi dari kandidat itu banyak yang tidak jelas. Misal kalau untuk pasangan nomor 3 gimana tuh? Ya, misalnya bagaimana cara antara partai oposisi dengan partai yang masih berada di dalam pemerintahan bergabung menyebut dirinya oposisi. Ini kan satu anomali ya. Atau partai yang tadinya sangat mendukung presiden tiba-tiba slip di ujung, kelihatan menolak apapun yang datang dari presiden. Itulah yang menyebabkan kemudian publik membaca relevansinya dan dalam tanda petik memberikan hukuman kepada koalisi atau kandidat yang dianggap inkonsisten dengan langkah-langkahnya. Nah, sementara Pak Prabowo dari awal karena membangun rekonsiliasi dengan Pak Jokowi sebagai bagian dari kabinet ini dari awal, memang itu yang dianggap paling relevan karena memang kalau kita mengadu antara siapa dengan siapa dalam Pilpres 2024 itu adalah kita mengadu antara pemerintah dengan oposisi, antara mereka yang sedang dalam pemerintahan yang ingin meneruskan gagasan dan ide pemerintahan itu dengan mereka yang melakukan perlawanan dari luar. Masalahnya adalah yang berlanjut ini sangat jelas, rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi melahirkan kandidat Prabowo Gibran, sementara yang lain itu menjadi tidak jelas begitu relevansinya. Nah, dugaan kami inilah yang kemudian menjadi sebab tren survei dari Prabowo Gibran naik terus, yang bisa saja menurut kami itu bisa mengarah kepada satu aklamasi atau melalui pemilu tentunya ya, bukan tidak melalui pemilu, tetapi itu akan mendapatkan suara
untuk pada putaran pertama pemilu 14 Februari 2024 itu bisa diakhiri karena pemenangnya sudah keluar. Oke, itu alasannya gagasannya. Oke, itu alasan dari perwakilan dari nomor 2 nih, Mas Guntur. Gimana Anda menanggapi itu? Ya, kalau saya melihat bahwa sebenarnya kita sudah tidak perlu bukti lagi bahwa selama ini Prabowo itu sudah ditolak oleh orang Indonesia melalui 2 kali pemilu misalnya. Kemudian kalau kita ditanyakan programnya Pak Prabowo itu apa sebenarnya? Ternyata kan kalau dari 2 pemilu kan jelas bahwa apa yang ditawarkan Pak Prabowo itu tidak jelas. Ya, sudah ditolak oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah jualan namanya Pak Jokowi dengan isu keberlanjutan. Bagaimana kita bisa percaya pada Pak Prabowo yang mau melanjutkan programnya Pak Jokowi, sementara Prabowo menghadapi Pak Jokowi selama 2 kali, dan itu yang terpilih adalah Pak Jokowi. Jadi ini kembali ke soal kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo sendiri. Nah kalau Pak Ganjar itu jelas bahwa yang selama ini memenangkan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Nah, dan juga dari kualitas kepemimpinan, kualitas pelayanan, suka belusukan, kemudian melayani masyarakat. Itulah kepemimpinan Jokowi yang asli ya. Yang ini yang juga kita lihat ada dalam diri Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Prabowo itu kan hanya klaim-klaim saja ya, hanya klaim-klaim saja, tidak menawarkan apa yang sudah menjadi gagasan dia secara secara pribadi atau secara sebagai paslon. Kalaupun kemudian ngomong hitam putih kini berubah lagi, itu kalau cuitan dari Bang Fahri Hamzah waktu itu. Ya, sementara itu tidak beralasan? Sementara kalau Ganjar itu kan programnya Pak Jokowi itu kan dirumuskan oleh juga PDI Perjuangan ya. Program apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan idenya dari Nawacita yang semuanya itu juga dirumuskan dan juga dilaksanakan sebagai program dari PDI Perjuangan. Misalnya, PDI Perjuangan adalah partai yang membela wong cilik. Bagaimana program membela wong cilik yang dengan Kartu Indonesia Pintar, dengan Kartu Indonesia Sehat, dengan BLT, ya dengan bantuan-bantuan yang lain, itulah bantuan yang benar-benar pro kepada orang kecil. Jadi kalau dikatakan bahwa yang benar-benar ingin melanjutkan Pak Jokowi ya sebenarnya adalah Ganjar Pranowo bukan Prabowo karena sejarahnya sudah berbeda. Demikian. Dibilang malah yang pasangan nomor 2 yang tidak jelas, bahkan Mas Ganjar sudah sempat bilang tidak ingin meneruskan program Jokowi dengan kacamata kuda. Bang Fahri melihatnya gimana tuh? Gini, Pak Ganjar itu sebenarnya adalah tim sukses Pak Prabowo saat Mega Pro. Pak Mahfud MD adalah ketua tim sukses Pak Prabowo Hatta. Jadi sebenarnya tidak bisa kita mengerti kenapa misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud termasuk Ibu Mega tidak mendukung Pak Prabowo. Sama juga dengan tidak bisa kita mengerti kenapa sebenarnya saudara Anies Baswedan dan Muhaimin tidak mendukung Pak Prabowo. Tapi oke lah ya, saya cuma mau menyisir satu rangkaian cerita bahwa sebenarnya Pak Prabowo adalah hasil dari kesepakatan kolektif dari koalisi kabinet ini, dan itu satu-satunya yang relevan untuk dikontestasikan dengan yang lain, dengan yang menyatakan akan melawan hasil kabinet ini. Ini yang tidak ada, sementara rakyat ini kan menonton sesuatu yang tidak jelas. Pak Prabowo jelas mengatakan bahwa dari awal rekonsiliasi 2019 telah menyelamatkan bangsa kita dari COVID, dari perang di dunia ini, dari ketegangan geopolitik yang ada, telah menyelamatkan kita, bahkan sampai yang terakhir juga gara-gara rekonsiliasi inilah kemudian kita menjadi kuat. Nah, ini yang harus diteruskan bahwa rekonsiliasi ini baik, telah menunjukkan hasil yang baik, dan itu diteruskan. Lalu itu diamini, quote-unquote, secara langsung atau tidak langsung oleh Pak Jokowi bahwa wakil dari kabinet yang melanjutkan perjuangan kabinet ini adalah Pak Prabowo, dan itu ditunjukkan dengan sikapnya tentang IKN, sikapnya tentang mega infrastruktur yang dibangun pemerintah, sikap-sikapnya terhadap kesejahteraan rakyat, isu stunting, memberikan makan anak-anak, mengurus ibu hamil dan sebagainya, itu adalah kelanjutannya. Nah, sementara yang lain memang sebenarnya harus ada lawan kan. Cuman lawannya itu tidak menjelaskan posisinya yang jelas. Sehingga publik tidak melihat bahwa ini lawannya ini sebenarnya serius nggak sih gitu.
katanya perubahan tapi masih berada dalam kabinet. Katanya mau melawan tapi kemudian berubah-ubah. Nah inilah yang menyebabkan di satu sisi surveinya Pak Prabowo Gibran terus-menerus naik, sementara yang lain kemudian mengalami drop. Nah kami melihat kalau tidak ada perlawanan yang substantif, maka rakyat akan mengatakan ya udahlah memang kita rekonsiliasi lagi, aklamasi lagi, sehingga kemungkinan ini cuma satu putaran gitu loh. Kalau di pihak kami, kira-kira gitu. Kalau di pihak kami itu ingin melanjutkan, tapi juga sekaligus ingin melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Keberlanjutan di pihak kami itu bukan kepada keberlanjutan personal, tapi keberlanjutan program, ya. Kemudian juga kami akan menyempurnakan dan memperbaiki apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi bukan dalam rangka copy paste ya, apa yang sudah dirumuskan dilakukan oleh Pak Jokowi, meskipun yang dilakukan Pak Jokowi juga rumusan dari PDI Perjuangan, jadi di situ ketemunya, tapi juga kami akan melakukan penyempurnaan. Misalnya, salah satunya yang selama ini dengan bantuan-bantuan banyak sekali, dengan menggunakan kartu-kartu, kami ingin memperbaiki, ingin menyempurnakan, menyebut sebagai KTP Sakti. Jadi orang untuk mendapatkan bantuan nggak perlu lagi pakai kartu-kartu yang banyak yang bisa jadi hilang, atau bisa menumpuk saja di dalam dompet, memberatkan, tapi cukup dengan KTP. Bantuannya ada, tapi sistem pembagian, sistem pendapatannya itu tetap menggunakan kartu, dan ini disebut dengan perbaikan. Kemudian juga soal IKN, jelas Pak Ganjar sudah menyatakan bahwa akan meneruskan, Pak Mahfud juga akan meneruskan, karena itu adalah kesepakatan yang sudah diatur dalam undang-undang kita. Tetapi terkait perbaikan-perbaikan di dalam, kritik-kritik masyarakat, kita juga harus mendengarkan. Misalnya tentang masalah tanah adat yang di sana. Kemudian juga konsorsium pengusaha yang dianak emaskan misalnya. Ini juga harus diperbaiki. Kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam segala proyek ada dampak-dampak negatif, dan itu harus didengar dan harus diperbaiki. Kita jangan hanya memaksakan sebuah program atau meneruskan sebuah program tanpa memberikan juga kepada masyarakat hal-hal yang mereka juga inginkan. Jadi kalau di pihak Ganjar Mahfud jelas kami melanjutkan, tapi dengan memperbaiki dan menyempurnakan, tidak hanya copy paste. Apalagi dalam arti kami tidak melanjutkan misalnya dalam konteks hanya orang-orangnya saja. Harus ada regenerasi di situ. Nah, disitulah kami ingin. Mas Guntur, kami alami kendala komunikasi, sempat terputus audionya. Saya coba ke Bang Fahri terlebih dahulu kalau begitu. Bang Fahri, tapi kan posisinya juga dari salah satu programnya. Kan begini silakan. Anggota kabinet itu kan namanya Pak Prabowo Subianto. 5 tahun bekerja sebagai teamwork di dalam kabinet Indonesia Maju ini. Dan selama teamwork Indonesia Maju itu lahirlah gagasan, lahirlah program, lahirlah rencana-rencana tentang masa depan. Dan itu telah dibuktikan resiliensinya dalam menghadapi krisis COVID dan sebagainya yang kita hadapi kemarin itu. Nah, sehingga mayoritas dari partai-partai koalisi dalam kabinet itu menyepakati Pak Prabowo yang menjadi calon presiden yang melanjutkan program-program Pak Jokowi, dan di dalam pengumuman daripada koalisi ini mereka mengatakan kami adalah perlanjut dari tim Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Sementara di tempat lain itu tidak jelas. Ini yang ditangkap oleh publik karena tidak jelas itu Bang Fahri, relevansi perlawanannya itu menjadi nggak jelas juga gitu loh. Inilah yang menciptakan suara yang menurut saya mendekati aklamasi, bahwa rakyat melihat yang relevan untuk bekerja di masa yang akan datang itu adalah yang sudah bekerja, punya rencana, dan memang merupakan bagian dari kabinet ini. Saya yang ambil satu contoh, sorry Bang Fahri saya potong. Saya ambil satu contoh, program IKN itu kan dari Ganjar Mahfud juga punya sikap konsisten untuk meneruskan program itu. Berarti kan itu arahnya jelas, itu gimana? Ya itu ditangkap oleh publik penuh dengan keraguan bahwa kita akan memperbaiki semua yang kurang pastilah itu. Semua orang juga akan melakukan itu gitu. Masalahnya publik itu tidak menangkap sebenarnya apa yang sikap mereka terhadap kabinet bagaimana. Kabinet ini bukan kabinet PDIP, kabinet ini kabinet Jokowi. Ini jangan lupa ya, ini presidensialisme ya. Itu dirumuskan oleh PDI Perjuangan. Itu juga harus masyarakat juga harus tahu oleh Pak Jokowi, bukan jadi oleh partai politik. Bang Fahri ini hanya Prabowo dalam kabinetnya Pak Jokowi, Pak Mahfud juga dalam kabinetnya Pak Jokowi. Dan ingat bahwa beberapa program Prabowo itu malah menyudutkan Pak Jokowi. Misal real estate yang
gagal ya, food estate food estate yang gagal. Kemudian menambah alat-alat perang dengan hutang luar negeri 360 triliun. Ya, kemudian membeli alat-alat perang, pesawat bekas. Itu malah membuat posisi Pak Jokowi semakin tersudut. Ya, itulah jadi kalau masalahnya. bicara soal dalam sementara kabinet, Pak Jokowi mengapresiasi program-program Pak Prabowo itu yang menjadi masalah. Sementara teman-teman menolak begitu loh. Itulah yang menciptakan kebingungan publik. Anda ini posisinya di mana? Pengumuman deklarasi capres yang dihadiri Pak Jokowi itu hanya Ganjar Pranowo. Apakah deklarasinya Prabowo dengan Gibran dihadiri oleh Jokowi? Jawab saja. Dihadiri tidak? Kalau kita mau bertanya, korelasinya gimana kalau begitu menurut Anda, Mas Guntur? Anggota kabinetnya itu adalah Pak Prabowo yang menjadi calon presiden. Dan kemudian menjadi wakilnya adalah Mas Gibran yang merupakan anak biologis dari Pak Jokowi. Ya itu, menurut kita lalu kemudian masyarakat itu nggak sebodoh itu ya, karena hanya anaknya ikut dalam kontestasi, yang kemudian kita rancang itu memang ikut. Menurut saya yang disebut keberlanjutan itu adalah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tidak sederhana itu gitulah. Jadi kan gini, klaim satu partai politik terhadap seseorang itu yang kita mesti hapus di masa depan. Karena kita ini menganut sistem partai dalam demokrasi, bukan partai dalam tradisi komunisme. Sehingga kepemilikan partai politik terhadap kandidat itu tidak bisa dibenarkan. Kabinet itu miliknya presiden, bukan milik partai politik. Karena itu prinsip daripada keberlanjutan itu mengikuti maunya presiden, bukan maunya partai politik. Ini teori sekali ya. Ini 2024 singkat saja Mas Guntur sudah akan berhenti menjadi presiden. Jadi tidak bisa kita lihat relevan kalau masih dilihat Jokowi ada dalam putaran kontestasi antara. Mas Guntur? Oke, silakan. Ya, sekarang itu yang berkontestan itu adalah Ganjar dengan Prabowo, bukan dengan Jokowi. Nah sekarang masalahnya kan mau klaim-klaim Jokowi saja, padahal jelas bahwa satu-satunya deklarasi capres yang dihadiri oleh Presiden Jokowi adalah Ganjar. Prabowo Gibran, meskipun Gibran anaknya sendiri Jokowi, tidak hadir dalam deklarasi capresnya mereka. Jadi kalau ditanya siapa yang masih didukung Jokowi, ya jelas Ganjar Pranowo dong, karena satu partai dengan Pak Jokowi. Kecuali diskursus ini Pak masih Jokowi akan dan bilang akan secara eksplisit gitu loh. Diskursus ini masih akan panjang, tapi kita akan coba didiskusi di forum-forum berikutnya. Terima kasih banyak untuk saat ini, Bang Fahri Hamzah. Terima kasih, Mas Guntur Romli juga terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih. Kompas Petang berlanjut dan Niluh Puspa akan melanjutkan program ini di paruh kedua. Niluh. Terima kasih Tifal. Saudara, yel-yel Solo bukan Gibran terdengar dalam acara apel Satgas PDIP di Taman Sunan Jogokali, Solo, Jawa Tengah. Perebutan suara di Solo pun semakin kompetitif. Kami akan mengulasnya saudara usai jeda di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Hiruk-pikuk masyarakat menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru. Melangsungkan perjalanan ke berbagai daerah mengunjungi sanak keluarga atau sekadar berlibur. Supaya kita kerasa semangat liburannya. Proses pengamanan dilakukan oleh pihak Presiden sendiri juga sudah menyampaikan bahwa tahun ini berjalan dengan Untuk baik. informasi independen dan terpercaya, ikuti liputan Mudik Natal dan Tahun Baru di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. Anda menyaksikan paruh kedua Kompas Petang, Saudara. Tensi politik di masa kampanye makin hangat. Muncul yel-yel dan spanduk Solo bukan Gibran di kota Solo, Jawa Tengah. Yel-yel Solo bukan Gibran terdengar saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri apel Satgas PD Perjuangan di Taman Sunan Jogokali, Jebres, Solo 24 Desember lalu. Tidak hanya itu, muncul pula spanduk bertuliskan Solo bukan Gibran yang dipasang orang tak dikenal di pagar pembatas jembatan Kali PP Jalan Setiabudi, Kota Solo. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tidak mempermasalahkan munculnya yel-yel Solo bukan Gibran. Gibran merasa yakin pasangan Prabowo Gibran akan meraih suara pemilih di Solo dan sekitarnya. Perebutan suara di Solo, Jawa Tengah akan semakin menantang menjelang pencoblosan. Baik Ganjar Pranowo maupun Gibran Rakabuming Raka ingin membuktikan apakah Solo masih jadi kandang banteng atau justru bisa direbut oleh Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota. Tim Liputan Kompas TV. Ada yel-yel dan spanduk Solo bukan Gibran di kota Solo, Jawa Tengah. Lalu bagaimana, Saudara, peta persaingan Ganjar Gibran merebut suara warga Solo? Kita bahas petang hari ini, Saudara. Bersama kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Emmanuel Ebenezer, Ketua Relawan Prabowo Mania 08, dan juga Triyono Lukmantoro, pengamat politik Universitas Diponegoro. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat petang. Sehat selalu. Saya ingin ke Mas Tri dulu ini. Mas Tri, bagaimana Anda membaca ada yel-yel, ada juga spanduk Solo bukan Gibran? Ya, kalau kita lihat bahwa ini semakin lama semakin mendekati masa pemungutan suara, pencoblosan, biasalah ini semakin lama semakin panas. Tapi kalau saya melihat ini adalah satu bentuk kampanye juga. Jadi semua kampanye itu adalah propaganda, Mbak dan Mas semua. Propaganda itu apa sih? Spreading the ideas, menyebarluaskan gagasan. Sehingga orang mau menerima gagasan tadi dalam bentuk secara pemikiran, secara perilaku, dan secara tindakan juga. Nah, ini kan sebagai satu cara Solo itu ingin mengembalikan hegemoninya, mengembalikan kekuasaannya. Bahwa selama ini Solo ya kandang banteng, jangan ditawar-tawar lagi. Nah, Gibran dianggap, ya ini harus diakui atau dikatakan secara belak-belakan, ini kan menggerogoti, menggerogoti Jawa Tengah. Kalau kita lihat hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, Pak Prabowo Gibran sementara ini ya, ini dari opini publik. Ya, Prabowo Gibran itu menguasai semua wilayah Indonesia, kecuali Jawa Tengah dan DIY. Nah, ini saya kira cara-cara yang namanya yel itu kan slogan, dan slogan itu adalah satu devices, satu alat, satu perangkat propaganda, sehingga orang tersadar, oh ini Solo kembali dong hegemoninya kembali. Apakah Anda membaca ada kekhawatiran dari PDIP begitu di Solo sampai kemudian muncul hal seperti itu? Kalau kekhawatiran itu saya yakin pasti ada ya, karena apa, bagaimanapun dominasi yang selama ini cukup kuat, tiba-tiba saja loh kok ini muncul
anak baru nih, ya, dengan berbagai cara dikatakan sebagai apalah Samsul lah, sebagai penimbing sayur dan sebagainya, dengan berbagai name calling kalau istilah propagandanya, dengan berbagai julukan negatif. Ini kan sebagai satu cara. Mungkin kalau kekhawatiran dalam pengertian gini, Mbak, jangan sampai suara Jawa Tengah, apalagi Solo yang selama ini secara tradisional sangat dominan dengan PDIP, kurang ya, atau bahkan kurang secara signifikan. Ini kayaknya Banteng Solo ini nggak terima dengan apa yang dilakukan Gibran ya. Oke. Jadi kita tahan di sana dulu. Saya ke Mas Siko dulu. Mas Siko, jadi kenapa sampai muncul ada Solo bukan Gibran gitu? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri PDIP? Oh enggak lah, ini seperti yang disampaikan oleh Mas Triyono tadi, memang dalam musim kampanye ini slogan-slogan yang muncul itu biasa. Nah kebetulan memang di Solo, kebetulan Gibran juga adalah seorang wali kota, dan juga PDI Perjuangan sedang me-encourage semangat daripada para kadernya, ya kan. Kita kalau berkontestasi itu kan ada lawannya. Nah intinya kita ingin menyebut nama lawan itu dan mengatakan bahwa ini bukan kandang Anda, ini kandang Banteng. Tetapi ada satu hal lagi. Saya melihat bahwa ini adalah juga unjuk sedikit kekecewaan daripada kader-kader PDI Perjuangan di sana dan para satgas yang telah berjuang hampir berapa puluh tahun ini untuk Pak Jokowi dan keluarganya, termasuk untuk Gibran. Nah ini juga yang membuat mungkin semangatnya semakin membara, semakin membakar gitu. Tapi masih dalam tataran-tataran kita tahu bahwa tataran yang wajar dan tidak melanggar aturan apapun. Tetapi pada prinsipnya adalah tadi disampaikan oleh Mas Triyono, apakah ada kekhawatiran atau ketidakpercayaan diri? Rasanya bukan itu. Kita semua berjuang. Saya kasih contoh aja. PKN mengirim seorang Immanuel Ebenezer misalnya, yang datang dengan gayanya yang cerewet, ya kan, suka motong orang dan lain-lain. Itu bukan artinya TKN punya kekhawatiran, tapi memang semua mempunyai style-stylenya sendiri, cara-caranya sendiri dalam berkampanye, termasuk kader-kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah, khususnya Solo, yang memang luar biasa dan berbeda dengan di berbagai daerah lain yang semangatnya agak satu notch di atas. Apakah Solo itu begitu signifikan suaranya sampai ada kemudian Solo bukan Gibran seperti itu, Mas Siko? Bukan masalah signifikan apa tidak. Bagi orang Solo tentu signifikan, nah kan itu tadi. Dan itu teman-teman yang di sana itu kan kader-kader Banteng di Solo ya. Buat mereka mau Solo hanya suaranya 2.000 atau 1.000 atau 2 juta itu sama aja. Yang penting harus menang. Dan Gibran harus kalah, Pak Prabowo harus kalah di situ. Nah itu intinya itu. Itu dikeluarkan dengan cara-cara seperti membakar semangat dengan mengatakan bahwa Solo bukan Gibran. Saya rasa itu hal yang biasa. Mas Bang Noel, gimana Bang Noel melihat situasi ini? Ya kalau kita gini, pertama-tama Mas Gibran tidak pernah klaim bahwa itu Solo adalah Gibran. Itu kedua, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan Solo adalah Jokowi. Tapi Solo adalah Solo, iya. Solo tempat rakyat Solo, iya. Entah bisa juga kami sampaikan bahwa Solo bukan kandang Banteng. Tapi Solo adalah kota di mana rakyat-rakyat Solo hidup dengan sejahtera, dengan keberagamannya, dengan wacana demokrasinya, dengan kearifan lokalnya. Jadi sekali lagi, kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran tidak pernah merasa bahwa Solo adalah Gibran. Tapi Solo adalah tempat rakyat Solo, iya. Kalau Anda tadi mengatakan Solo itu bukan kandang Banteng, tapi waktu Mas Gibran menang di Solo sebagai wali kota, itu kan karena didukung oleh atau diusung oleh PDIP, bagaimana? Ya itu PDIP kan yang ngusung. Dalam PDIP itu kan banyak rakyat Solo. Masa wilayah yang begitu keren dibilang kandang sih? Mana mau orang Solo? Hanya orang Solo mau nggak dibilang bahwa Solo itu adalah kandang? Nggak mau. Solo adalah kota yang keren. Solo adalah kota peradaban. Solo adalah tempat melahirkan para pemimpin. Iya. Tapi kalau dibilang kandang, tanya orang Solo mau nggak? Marah lah. Mas Siko, Solo bukan kandang Banteng, Mas Siko. Seperti wajib pajak disebut ada berada di kebun binatang. Itu yang saya sampaikan tadi. Apa yang disampaikan Immanuel Ebenezer itu tadi ya, Noel menyampaikan, itu kan gaya style kampanye dia. Sebenarnya kalau kita bicara kandang Banteng itu kan cuma sebutan-sebutan yang juga
menjadi kebanggaan juga sebagian besar rakyat Jawa Tengah yang selama ini memang memilih PDI Perjuangan sebagai partai pilihannya. Nah, kita harus tahu bahwa sebelum Pilkada Solo di mana Gibran maju, modal suara dari PDI Perjuangan itu 62% di sana. Jadi kalau bisa mau disebut sebagai kandang banteng atau kandang PDI Perjuangan atau rumah PDI Perjuangan, terserah mau menyebutnya apa, itu adalah basis suara kami dan basis suara kami yang besar dan kuat di sana. Jadi saya rasa wajar saja kalau teman-teman di Solo, berapapun suara Solo itu buat mereka sangat berharga. Dan itu tadi yang harus diingat, ada rasa kekecewaan mungkin sehingga semangatnya lebih membara karena mereka merasa selama ini mereka telah memperjuangkan Pak Jokowi dan keluarganya maju dalam kontestasi politik dan memenangkan mereka. Oke, jadi bentuk kekecewaan karena Pak Jokowi meninggalkan PDIP begitu. Kalau kita bicara soal Pak Jokowinya sekarang, saya rasa kita harus set aside itu ya, karena Pak Jokowi tidak ada dalam kertas suara, Pak Jokowi sudah menyatakan dirinya netral. Tapi ya Gibran lah kita sebut di sini. Oke, baik. Mas Tri, bagaimana Anda melihat sebenarnya kalau kita bicara soal persaingan misalnya Gibran dengan Pak Ganjar begitu di Solo ini? Pertama-tama saya mau komentari dulu tentang istilah kandang banteng. Ini tidak bisa diartikan secara denotatif, secara lugas, tapi secara kias. Jadi ada metafor-metafor politik yang sudah diterima sebagai istilah-istilah yang mapan dan ya kita tidak bisa menerimanya secara naif begitu saja Mas Noel. Tapi oke lah, tapi ini kan cara Mas Noel untuk mengatakan enggak dong, ini kan rumah warga Solo dan sebagainya. Tapi Noel memang suka kamu paham dia. Jadi ini namanya kalau dalam linguistik atau dalam bahasa politiknya itu adalah makna kias, konotatif. Jadi bukan di level denotasi gitu. Sama juga kalau kita ngomong rebutan kursi, bukan kursi yang diperebutkan tapi kan jabatan di situ kan. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekali lagi soal tadi pertanyaan Mbak Nilo, bagaimana dengan Pak Ganjar dan Mas Gibran? Menurut saya kalau dilihat dari sisi jabatan, Pak Ganjar lebih tinggi gubernur dan Pak Ganjar sudah 10 tahun dua periode dan saya kira kekuatannya untuk menancapkan pengaruh di Jawa Tengah apalagi di Solo, dan saya kira mantan wali kota Solo Pak Fx Hadi Rudiatmo itu kan pendukung kerasnya Pak Ganjar itu. Kalau bertemu saja, nah ini gestur politik ya, saling berbenturan kepala, tentu saja bukan benturannya keras, tapi dengan lembut dan sebagainya. Itu menunjukkan keakraban, soliditas dan sebagainya. Oke, jadi Anda menilai masih unggul Ganjar di Solo, meskipun Gibran masih menjabat sebagai wali kota di sana? Iya, saya kira iya. Jadi nanti kita lihat di hasil akhirnya, saya tidak bisa mengatakan apakah unggul Pak Ganjar atau tidak. Tapi dugaan saya dengan kekuatan yang sudah lama kuat di sana, saya melihat ya kemungkinan dari saya Pak Ganjar masih cukup dominan. Hanya saja memang ini kan terus-menerus coba diambil dan ada model-model propaganda misalnya. Dulu pendukung Ganjar, sekarang kemudian lepas kaos atau lepas baju dukung Gibran dan atau sebaliknya, itu tuh sekarang lazim terjadi. Gitu. Apakah ini cara-cara propaganda juga, saya kira. Oke, saya ke Bang Noel dulu. Bang Noel, jadi kalau dikatakan bahwa Jawa Tengah, Solo ini masih jadi wilayahnya banteng begitu, seberapa optimis sih sebenarnya ini Prabowo Gibran ini bisa meraih suara signifikan di Solo? Ya, kalau dari hasil beberapa lembaga survei, riset lembaga survei, ada tren menurun ya kawan-kawan PDIP. Ini ada trennya pengaruh Mas Gibran cukup lumayan dibanding Mas Ganjar. Tapi ini bukan klaim semata, tapi ini didasarkan oleh riset beberapa lembaga survei. Jadi kami masih punya keyakinan bahwa nanti di 2024 kami punya kemenangan di wilayah Jawa Tengah, khususnya nanti juga di Solo. Apalagi yang Mas Gibran itu karakternya kan santun, tidak mau berbenturan dengan siapapun, tidak ingin membangun front di mana-mana. Karena kami punya keyakinan deketin rakyat itu cukup dekat di hatinya. Bagaimana deketin juga pikirannya, perasaannya, bukan malah di ojok-ojok ketakutan. Serang sana nyerang sini dengan langgam yang sangat brutal gitu. Dan itu kita tahan di sana. Bisa diterima oleh orang Jawa. Orang Jawa itu kan orangnya gimana ya? Oke. Gitu. Bang Noel, saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, trennya menurun ini katanya Ganjar di sana. Gimana singkat saja?
Menarik kalau kita membahas soal hasil survei, tentunya hasil survei di mana apapun hasil surveinya, berapapun hasilnya, siapapun lembaganya, kami menghargai itu dan menjadi evaluasi bagi kami. Walaupun kita harus ingat dari semua hasil survei yang ada dari berbagai lembaga survei, semua punya margin of error di bawah 3% umumnya. Nah, tetapi perbedaan dari satu survei dan survei yang lain bisa sampai 10% di angka-angkanya. Jadi kita kan mempertanyakan survei mana yang salah, survei mana yang benar. Tapi ini nggak masalah. Pada prinsipnya Banteng atau PDI Perjuangan masih percaya diri dan kami yakin kami masih bisa mendapatkan suara sama atau di atas selama yang kita. Baik, Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Noel Ebenezer, Ketua Relawan Prabowo Mania 08, dan juga Mas Tri, pengamat kampanye nasional politik Universitas Diponegoro. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin atau Timnas Amin Nurindra Karismiaji soal kasus pajak dan TPPU. Kami akan kembali usai jeda. 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segar yang bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Saudara, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin atau Timnas Amin Nurindra Karismiaji terkait dengan kasus perkara pajak dan TPPU. Kejari Jakarta Timur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji pada Rabu siang. Saat ini, saudara, politikus Partai Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Pemenangan Paslon Anies Muhaimin telah ditahan di Rutan Cipinang. Menanggapi penahanan juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Kapten Timnas Amin Syaugi Alaidrus mengingatkan soal komitmen Kejaksaan Agung menangguhkan perkara yang berkaitan dengan orang yang terlibat di pemilu. Syaugi, Kapten
Seingat saya itu ada aturan entah dari kejaksaan kalau tidak salah itu, bahwa dalam situasi kampanye ini hal-hal tersebut harus ditangguhkan nanti saja. Dan tim hukum kita sudah melakukannya dengan baik menurut saya. Menko Polhukam Mahfud MD menilai penangkapan juru bicara Timnas Amin Nurindra Karismiaji tidak bermuatan unsur politik. Mahfud bilang semua orang yang terlibat hukum apakah itu pimpinan paslon 1, 2, dan 3 harus ditindak. Hukum harus tegak. Saya tidak menduga kalau saya ya, semua orang yang terlibat tindakan hukum itu apakah di pimpinan-pimpinan paslon 1, paslon 2, paslon 3 ditangkap aja kalau terlibat korupsi. Kenapa? Ini hukum harus tegak. Saya tidak menilai itu politik. Saudara, lebih lengkap soal penanganan kasus ini kita tanyakan langsung pada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut, sehat selalu. Selamat sore, sehat-sehat selalu untuk semuanya. Apa kabar? Sehat juga. Pak Tut, jadi saya mau nanya dulu, ini kasus apa sebenarnya? Apakah memang perlu harus ada penahanan? Begini, saya harus jelaskan bahwa kemarin di Jakarta, penuntut umum Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menerima 2 pelimpahan berkas perkara pajak. Ya. Yang salah satunya adalah tersangkanya Ferry Arfan yang merugikan negara 10 miliar dan 1 berkas perkara itu ada 2 tersangkanya yaitu Nurindra Karismiaji dan Ike Andriani. Nah, kedua perkara tersebut yaitu dilakukan penahanan terhadap 3 tersangka. Ya, ini penyidikan, saya tegaskan kembali, penyidikannya adalah dari PPNS Perpajakan. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau untuk proses persidangan berikutnya, maka dilakukan tindakan upaya-upaya penegakan hukum berupa penahanan seperti itu, Mbak. Oke, ini kasus kan 2019 ya Pak Tut ya, kenapa baru sekarang ada penahanannya? Begini, ini kasus kan dilakukan penyidikannya oleh PPNS Perpajakan. Nah, mengenai kapan harus diserahkan kepada penyidik pajak, itu penyidik pajak yang punya tanggung jawab. Karena yang diserahkan bukan hanya berkas perkaranya, tetapi juga barang bukti dan para tersangka yang diserahkan, seperti itu. Jadi tanggung jawab penyerahannya itu ada di penyidik PPNS Pajak, bukan di Kejaksaan. Ketika tahap 2 itu dilakukan baik oleh PPNS Perpajakan, Bea Cukai atau Mabes Polri, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Kita tentu akan memprosesnya lebih lanjut seperti itu. Oke, karena sekarang dalam situasi politik ya, jadi semuanya dikhawatirkan dikaitkan dengan masalah politik. Tapi soal moratorium kasus kala pemilu ini juga disinggung ini oleh Kapten Tim Pemenangan Anies. Ini gimana ini Pak Tut? Nah, ini harus saya jelaskan betul ini pada semua pemirsa dan Kapemnas pemenangan ya. Ini tidak ada kaitannya dengan politisasi perkara. Tidak ada kaitannya dengan netralitas ya. Yang ada bahwa dengan adanya insiden nomor 6 2023 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung ya, ini kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Kewenangan apa saja ya, terkait dengan penegakan hukum, tentunya tindak pidana korupsi dan TPPU yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Berarti artinya apa? Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu dimulai dari kejaksaan dan khusus yang dilakukan oleh para calon legislatif dan eksekutif yang ada di daerah maupun di pusat, seperti itu. Jadi jangan dicampur adukan bahwa kalau ini perkara perpajakan, tentu penyidikan dan proses penyelidikannya ada di PPNS Perpajakan. Nah, ini harus saya jelaskan juga ya, kalau kasus-kasus yang ada di Mabes Polri, penyidikannya ketika tahap 2 oleh penuntut umum tentu tidak ada kaitannya dengan insiden nomor 6 tahun 2023 ini. Nah, saya contohkan misalnya kasus pemerkosaan, misalnya kasus OTT yang dilakukan teman-teman sebelah ini, tentu tidak bisa kita stop begitu saja. Sedangkan yang ada dalam insiden nomor 6 2023 ini hanya penghentian sementara khusus yang terkait dengan kewenangan kejaksaan, seperti itu. Oke, jadi ini tidak termasuk begitu, Pak Tut ya? Ya, benar. Tidak ada kaitannya dengan insiden yang tadi. Kalau PNS-nya misalnya PNS Bea Cukai, pajak dan penyidiknya dalam Mabes Polri dan sebagainya, tentu kita nggak bisa menyetop atau tidak bisa menolak. Kasus ini harus berlanjut seperti sebagaimana mestinya, seperti itu. Oke, ini kan ketika dalam situasi seperti ini semuanya akan ditarik bahwa ini bagian dari politisasi dan sebagainya. Bagaimana kemudian Kejaksaan Agung memastikan bahwa tidak ada nih unsur-unsur seperti itu di sini dalam proses hukum yang berjalan?
Tentu saya pastikan bahwa dari sekian berkas yang diajukan kemarin itu ada 2 berkas perkara, ada 3 tersangkanya, 3-tiganya kita lakukan penahanan. Ketika salah satu kita lakukan upaya yang berbeda, tentu akan menjadi diskriminasi dalam suatu proses penegakan hukum. Itu yang kita hindari sebenarnya, seperti itu. Dan kalau misalnya ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Timnas, misalnya melakukan upaya hukum penangguhan, penahanan, saya kira itu akan dipertimbangkan oleh teman-teman dari penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, atau pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi kota atau penahanan rumah. Itu akan kami tunggu tentunya. Capres nomor 01 Anies Baswedan juga sempat mengeluarkan statement ya terkait dengan kasus ini, minta agar kasus ini diusut secara adil begitu. Bagaimana Pak Ketut memastikan itu? Tentu yang kami lakukan ini adalah proses penegakan hukum yang adil dan dilakukan oleh semua tersangka atau terdakwa yang diserahkan oleh teman-teman penyidik ketika perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap dan dilakukan tahap 2 seperti itu. Kalau ini misalnya kita satu tidak ditahan, ya, satu kita biarkan lolos, ini kan menjadi proses yang menjadi bias nanti dalam proses penegakan hukum ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, tidak ada unsur politiknya, kita nggak tahu juga latar belakang yang bersangkutan bahwa apakah dia sebagai jubir atau ini kita nggak tahu. Proses penegakan hukum baru kita tahu setelah ramai seperti sekarang ini. Baik Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, terima kasih sudah berbagi informasi, pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Ketut. Sehat selalu, terima kasih. Saudara, kami masih akan hadirkan informasi lain di Kompas Petang. Mahasiswa dari sejumlah universitas di kota Banda Aceh memindahkan paksa 135 pengungsi Rohingya dari basement gedung Balai Musuraya Aceh. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Srikandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Saudara, mahasiswa dari sejumlah universitas di Banda Aceh mengusir 135 pengungsi Rohingya dari basement gedung Balai Mesuraya Aceh.
satu komando. Para mahasiswa menolak keberadaan pengungsi Rohingya dan memaksa pengungsi meninggalkan tempat itu. 135 pengungsi Rohingya diangkut menggunakan 2 truk dari gedung BMA ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh karena bagi mahasiswa pengungsi Rohingya merupakan tanggung jawab imigrasi. Setelah sempat dipaksa bertahan selama beberapa jam di lokasi parkir kantor wilayah Kemenkumham Aceh sejak Rabu petang, saudara, akhirnya 135 pengungsi Rohingya kembali dipindahkan ke basement gedung tempat penampungan sementara. Akibat dari insiden pemindahan paksa yang dilakukan sekelompok mahasiswa, 1 bayi pengungsi mengalami demam tinggi, sementara sebagian pengungsi lainnya mengalami kelelahan. Informasi lainnya, saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian satelit Bumi Satria 1 dan BTS 4G di Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian pengoperasian BTS 4G dilakukan Presiden di Desa Bowombaru Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud. Sementara pengoperasian satelit Bumi Satria 1 dilakukan di Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara. Kehadiran satelit Bumi Satria 1 dan BTS 4G ini diharapkan bisa menyediakan akses internet yang merata bagi masyarakat Indonesia secara khusus di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan berikut ini, saudara, laporan jurnalis Kompas TV Yanemi Kesingal dan juru kamera Doni Arai dari Medan. Ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja meresmikan satelit Bumi Satria 1 di Provinsi Sulawesi Utara sekaligus juga pengoperasian BTS 4G di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kehadiran Satria 1 ini dan BTS 4G ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan internet masyarakat di Indonesia secara khusus di kawasan 3T yang merupakan kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait beroperasinya satelit Bumi Satria 1 ini bersama dengan perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Mungkin bisa digambarkan kepada kami masyarakat umum dengan resmi beroperasinya satelit Bumi Satria 1 ini dan BTS 4G akan seperti apa manfaat dan efektivitasnya bagi masyarakat di Indonesia? Oke, jadi memang manfaatnya cukup besar ya pastinya untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Di Manado ini adalah salah satu stasiun bumi dari 11 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi memang nantinya satelit ini akan beroperasi untuk melayani titik-titik layanan publik yang berada di seluruh Indonesia. Nah, untuk BTS-nya sendiri itu memang suatu proyek yang berbeda dan memang ditargetkan untuk BTS-nya adalah langsung direct melayani masyarakat. Jadi 2 proyek ini harus saling, kita menyebutnya saling komplement antara satelit dan BTS itu sendiri. Nah, mungkin yang perlu saya infokan juga saat ini kita sudah masuk ke tahap operasional dan tahap berikutnya di awal tahun 2024 nanti kami akan coba segera melakukan integrasi terhadap titik-titik layanan yang sudah kita siapkan di tahun ini. Pak, targetnya akan seperti apa nanti ke depan? Oke, targetnya sendiri untuk Satria ini direncanakan akan melayani kurang lebih 37.500 titik dan itu kita akan coba bangun sepanjang setahun atau 2 tahun lagi ke depan. Saudara, peresmian satelit Bumi Satria 1 dan BTS 4G yang baru saja dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan akan mampu menjawab kebutuhan internet atau melakukan transformasi digital di Indonesia secara khusus di wilayah-wilayah pelosok seperti kawasan 3T, yakni kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Yanemi Kesingal, Doni Arai, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Polisi mencari lokasi penerimaan anjing yang diangkut menggunakan truk di jalur tol Cirebon menuju Semarang. Informasinya akan hadir usai jeda. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee.
Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ideologi negara sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat dan mampu mewujudkan tujuan negaranya. Ketahui 1 tahun kebelakang kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam menghadirkan Pancasila secara nyata dalam tindakan. Kaleidoskop Pembinaan Ideologi Pancasila 2023, Kamis 28 Desember pukul 9:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, polisi mencari lokasi penerimaan anjing yang diangkut menggunakan truk di jalur tol Cirebon menuju Semarang. Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng membentuk tim untuk menelusuri keberadaan ratusan anjing yang dibawa ke Jawa Tengah. Diduga ratusan anjing ini dibawa ke rumah jagal. Salah satu anggota Yayasan Sahabat Satwa Kota Semarang mengatakan timnya sudah melakukan penelusuran dan menemukan adanya kampung jagal anjing di wilayah Sragen. Tim berharap polisi segera menindaklanjutinya. Yang bersangkutan membuat laporan aduan di Sragen. Di Sragen mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada kegiatan tersebut. Nah, ini yang memang masih diperdalam. Sebenarnya pengiriman itu ke wilayah mana? Ternyata sudah dilakukan tindakan yang serius dengan pelaporan. Tapi kan kita harus menunggu aparat bergerak. Menunggu aparat bergerak berarti butuh waktu. Sementara 1 minggu aja ratusan anjing. Berarti kan itu tidak menghentikan. Kompas Petang kami tutup sampai di sini, saudara. Pastikan Anda terus mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Niluh Puspa. Dan saya Tifal Solesa. Sapa Indonesia Malam hadir sesaat lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, Tok? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Ya harus ikut lari gitu. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Jadi mereka dipaksa kerja. Hal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosie, The Best of 2023, Kamis 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Selamat petang saudara, kasus Harun Masiku memasuki babak baru. KPK periksa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Akankah Harun Masiku bisa segera ditangkap? Kita akan ulas nanti di Sapa Indonesia Malam. Ini masih soal KPK. Kemarin Firly Bahuri diperiksa di Barreskrim Polri lebih dari 10 jam. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Firly belum juga ditahan? Kami juga punya sorotan lainnya saudara, soal distribusi logistik pemilu 2024. Sempat ada permasalahan di Taiwan. Bagaimana menjamin kelancaran dan keamanan distribusi logistik pemilu? Isu ini juga akan menjadi bahasan di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sistiaran. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara, mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku telah 3 tahun lebih jadi buronan KPK. Hari ini KPK membuka lagi kasus Harun Masiku dengan meminta keterangan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu merupakan mantan terpidana kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka mantan caleg PDIP Harun Masiku. Wahyu mengaku diminta hadir oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Wahyu mengaku tidak mengetahui di mana Harun Masiku saat ini, namun ia berharap KPK bisa segera menangkap Harun Masiku yang telah lebih dari 3 tahun buron. Gitu ya, cukup ya. Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba digeledah? Iya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. Ya kan? KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Ya. Terima kasih. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango pernah menyatakan penangkapan buronan Harun Masiku jadi prioritasnya saat memimpin KPK. Kami tanyakan kepada dia upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masiku. Yang bersangkutan kemudian berkomitmen. Karenanya kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Harun Masiku. Dan itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian. Mantan caleg PDIP Harun Masiku telah menjadi buronan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024. 8 Januari 2020 KPK melakukan OTT terhadap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Harun Masiku lolos dari pengejaran penyidik KPK. Harun Masiku diduga menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan 600 juta rupiah. Suap untuk alihkan PAW anggota DPR Dapil 1 Sumsel ke Harun Masiku. 9 Januari 2020 KPK tetapkan Harun Masiku sebagai tersangka suap kasus PAW anggota DPR. 12 Januari 2020 Harun Masiku ditetapkan sebagai buron atau DPO KPK. 30 Juli 2021 Harun Masiku masuk daftar Red Notice Interpol. Bagaimana perkembangan terkini dari pengusutan kasus Harun Masiku di KPK? Jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus siap melaporkannya untuk Anda. Irianda, apa saja hasil pemeriksaan KPK terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan? Ya, Livi, pertanyaan yang bagus. Hasilnya kalau terkait dengan hasil pemeriksaan ia sebagai saksi tadi, sebenarnya kita harus menunggu ya resminya dari pihak KPK begitu ya. Tapi kalau tadi Wahyu Setiawan hanya menyatakan bahwa ia sudah memberikan informasinya kepada atau informasi tambahan kepada KPK, kemudian juga terkait dengan penggeledahan rumahnya yang kemudian juga dilakukan KPK 12 Desember lalu. Namun ada satu pernyataan atau lebih tepatnya pertanyaan yang kemudian terngiang-ngiang juga di kepala saya hingga saat ini. Tadi ia bilang atau ia bertanya kepada penyidik KPK, KPK bisa menangkap saya, tapi kenapa KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku? Itu juga pertanyaan besar yang kemudian menjadi pertanyaan kami semua di sini hingga saat ini. Karena kalau kita ingat kembali bahwa Harun Masiku sudah hampir 4 tahun loh, Livi, buron KPK atau menjadi buronan KPK.
Kemudian juga untuk hasil sendiri, tadi Wahyu Setiawan juga meminta kami untuk mengonfirmasi langsung kepada KPK apa kemudian tambahan informasi ini bisa menjadi tambahan informasi lanjutan untuk penyidikan kasus ini, karena memang sebelumnya seperti yang tadi dikatakan Nawawi Pomolango, Ketua Sementara KPK ini juga memiliki semangat atau prioritas untuk menuntaskan kasus dugaan suap pergantian anggota DPR dengan mekanisme pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan Harun Masiku, mantan caleg PDIP yang kala itu diduga menyuap salah satunya Wahyu Setiawan sebesar kurang lebih 600 juta rupiah yang juga kemudian menyebabkan Wahyu Setiawan ini harus dipenjara selama kurang lebih 3,5 tahun. Walaupun memang vonisnya 7 tahun, tapi ia dapat bebas bersyarat 6 Oktober lalu setelah menjalani kurang lebih 3,5 tahun hukuman penjara. Tapi kalau dianalisa, Livi, ada beberapa kemungkinan juga terkait dengan hasil ini atau hasil pemeriksaan dan kenapa kemudian ini baru dilakukan kembali hari ini atau dibuka kembali dalam tanda kutip kasus Harun Masiku ini. Yang pertama, Wahyu Setiawan baru keluar lagi dari penjara 6 Oktober lalu dan memiliki beberapa informasi tambahan. Yang kedua, ini ada temuan bukti tambahan atau baru begitu usai KPK melakukan penggeledahan rumah Wahyu Setiawan, ex-komisioner KPU pada tanggal 12 Desember lalu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tadi memang Wahyu Setiawan juga mengonfirmasi hal tersebut, tapi ia tidak berada di rumah saat penggeledahan berlangsung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian juga yang harus menjadi perhatian kita semua, Livi, keberadaan Harun Masiku. Seperti pertanyaan Wahyu Setiawan tadi, kenapa KPK belum atau tidak bisa menangkap Harun Masiku hingga 4 tahun ia ditetapkan, atau hampir 4 tahun ia ditetapkan menjadi tersangka. Ini masih menjadi pertanyaan besar, belum sama sekali ada informasi tambahan terkait ini. Kita ingat bahwa keberadaan Harun Masiku ini dinamikanya luar biasa sekali. Pada 2020 lalu, Divhubinter Polri juga beberapa kali menginformasikan adanya indikasi keberadaan Harun Masiku. Sempat ada informasi di luar negeri sebelum OTT dilakukan, kemudian juga ada informasi kembali ke Indonesia dan selebihnya, tapi tak kunjung ada kejelasan. Yang lebih menghebohkan waktu itu juga kita ingat tahun 2020, sempat ada tanda-tanda KPK ini akan menangkap Harun Masiku di PT IKA, tapi di Jakarta begitu ya. Tapi ada upaya penghalangan yang hingga saat ini nggak jelas juga begitu siapa yang menghalangi, kemudian kenapa Harun Masiku bisa ada di PT IKA, tempat pendidikan polisi pada saat itu. Kemudian ada juga rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian viral di media sosial, mungkin ada juga sempat ingat, saudara, di mana ada sosok yang diduga merupakan Harun Masiku yang kemudian ada di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di tempat kedatangan begitu ya. Kemenkumham melalui Dirjen Imigrasi waktu itu juga memberikan pernyataan bahwa ada sebuah kesalahan sistem hingga keberadaan Harun Masiku yang masuk ke Indonesia ini tidak terlacak. Tentu itu cukup membuat publik bertanya-tanya. Nah, dalam kasus ini sendiri KPK waktu itu menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan, kemudian juga 4 diantaranya ini menjadi tersangka. Yang pertama adalah Wahyu Setiawan, ex-komisioner KPU, kemudian anggota Bawaslu Agustiani Tio Fredelina, kemudian juga kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku itu sendiri. Hingga saat ini Harun Masiku masih dalam tanda kutip ditelan bumi keberadaannya. Harapan Wahyu Setiawan agar KPK menangkap ini juga kemudian harus ditanyakan lagi kepada KPK. Jangankan menangkap gitu ya, melihat atau mengetahui keberadaannya saja ini masih merupakan tanda tanya besar. Waktu itu Wahyu Setiawan terbukti menerima suap sebesar kurang lebih 600 juta dan ditangkap pada proses OTT KPK tahun 2020. Beberapa pihak terus menggedor pintu KPK untuk segera menyelesaikan kasus ini, menangkap Harun Masiku atau at least mengetahui keberadaannya. ICW salah satunya, Indonesian Corruption Watch, juga saat itu sangat mendorong KPK untuk menuntaskan kasus ini. Ini menjadi penting sekali, Livi. Kenapa? Karena agar spekulasi-spekulasi yang beredar juga ini tidak menjadi kemudian perhatian masyarakat dalam kasus ini. Kita tahu ini sudah mendekati atau sudah masuk di dalam tahun politik juga.
Dan kalau kita ingat juga spekulasi-spekulasi terkait dengan Harun Masiku yang merupakan anggota dari partai politik penguasa saat ini, itu juga menjadi atau bertebaran di luar sana begitu ya. Terlebih lagi spekulasi-spekulasi yang menyebutkan bahwa polisi ataupun penegak hukum lainnya seperti KPK atau yang melaporkan saat ini tidak mampu untuk menuntaskan kasus ini, terlebih adanya spekulasi tentang tebang pilih kasus. Jangan sampai hal-hal semacam itu yang menjadi perhatian kita karena mendekati tahun politik saat ini itu dalam tanda kutip mudah sekali untuk digunakan dalam berproses atau berpolitik saat ini, dan itu yang tentunya kita tidak mau bersama. Livi. Terima kasih Rianda Mardanus atas penjabaran Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jadi kita nantikan seperti apa kelanjutan kasus ini, kapan Harun Masiku bisa ditemukan dan ditangkap. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur membenarkan penahanan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin atau Timnas Amin, Nurindra Karismiaji. Indra Karismiaji ditahan dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang dengan kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 miliar rupiah. Indra Karismiaji dan Ike Andriani yang menjadi pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya ditahan sejak Rabu kemarin. Keduanya diduga sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN untuk periode Januari hingga Desember 2019. Keduanya ditahan hingga 20 hari ke depan. Bahwa tersangka Nurindra Karismiaji selaku pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya bersama tersangka Ike Adriani selaku pengelola atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya dilakukan penuntutan terpisah sekira bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan cara sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN atau sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kapten Timnas Amin, Syaugi Alaidrus, merespon pelimpahan perkara dugaan penggelapan pajak yang dialami juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji. Syaugi mengingatkan adanya moratorium pengusutan kasus selama pemilu yang dicanangkan Kejaksaan Agung. Seingat saya itu ada aturan entah dari Kejaksaan kalau tidak salah itu, bahwa dalam situasi kampanye ini hal-hal tersebut harus ditangguhkan nanti saja. Dan tim hukum kita sudah melakukannya dengan baik menurut saya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI memastikan penahanan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Indra Karismiaji sesuai dengan instruksi Jaksa Agung. Proses penahanan dilakukan karena berkas perkara Indra sudah dinyatakan lengkap atau P21. TPPU yang terkait dengan korupsi yang ditangani menjadi kewenangan tugas kejaksaan, gitu loh. Nah, ini yang diinstruksikan ketika ya orang-orang ini ya mencalonkan diri sebagai legislatif dan eksekutif. Tapi dihentikan sementara ya dalam suatu proses pemilu. Untuk apa? Menjaga netralitas, jangan sampai ini disalahgunakan oleh teman-teman yang ada di daerah, ya kan? Jangan sampai disalahgunakan ini proses pemilu ini untuk memeriksa seorang calon eksekutif misalnya legislatif. Itu yang dimaksudkan, ya kan? Sehingga kita betul-betul menjaga netralitas penegakan hukum, ya kan? Nah, kalau dikaitkan dengan tadi ya dengan proses yang ada di Jakarta Timur, ini nggak ada kaitannya dengan instruksi Agung. Badan Pengawas Pemilu melanjutkan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran prosedur pendistribusian surat suara di Taiwan. Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei mengirimkan puluhan ribu surat suara pemilih lebih cepat dari jadwal yang ditentukan 2 hingga 11 Januari. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja akan mendalami alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei yang mengirimkan surat suara lebih awal dari jadwal. Bawaslu juga akan memintai keterangan KPU untuk menelusuri dugaan pelanggaran pemilu. Bagja menambahkan penanganan kasus ini tengah ditangani Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024.
Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Saudara, Komisi Pemilihan Umum menyebut pemilihan atau pemilih di Taiwan yang menerima surat suara adalah kesalahan dari Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Taiwan. Ketua KPU RI menyebut surat suara dikirim di luar jadwal dan kini dinyatakan sebagai surat suara rusak. Untuk pengiriman pos, Ketua KPU menyebut jadwal seharusnya 2 hingga 11 Januari. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. KPU mengumumkan adanya perubahan metode bagi WNI di luar negeri yakni New York, Praha, Hong Kong, dan Frankfurt. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan perubahan berdasarkan kebijakan pemerintah negara tersebut. Ada 3 metode memilih di luar negeri, tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN, kotak suara keliling atau KSK, dan pengiriman via pos. Metode memilih di Praha berubah menjadi 1 pos dan 1 TPSLN dengan total 383 pemilih. Metode pemilihan di Hong Kong menjadi 36 pos dan 4 TPSLN dengan total 164.691 pemilih. Di Amerika Serikat, metode pemilihan menjadi 5 TPSLN, 5 KSK, dan 5 pos dengan total 11.141 pemilih. Sedangkan di Frankfurt menjadi 5 pos dan 5 TPSLN dengan jumlah pemilih 11.437 pemilih. Hari ini tidak ada perubahan jumlah pemilih, hanya saja perubahannya adalah perubahan metode memilih. Karena ada beberapa situasi kebijakan pemerintah setempat yang menjadikan teman-teman PPLN harus mengubah strategi untuk melayani pemilih di luar negeri. Total pemilih di luar negeri 1.750.474 pemilih dengan komposisi perempuan 999.214 pemilih, 57,08%. Kemudian untuk pemilih laki-laki 751.260 pemilih atau 49,92. Jadi ini komposisinya tetap jumlah pemilih baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, Anies Baswedan, Capres nomor urut 1 menilai subsidi BBM masih jadi masalah bagi para nelayan. Anies berjanji mempermudah akses subsidi solar bagi para nelayan. Anies janji membantu kesejahteraan para nelayan saat berkampanye di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu yang jadi sorotan Anies menyatakan akan mempermudah pembelian BBM untuk para nelayan. Tidak bisa ada yang keduanya. Kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, kalau itu dipegang, maka ini bisa dikatakan, bilang seperti itu pada Pertamina, bilang seperti itu pada Kementerian Kelautan, bilang prinsip itu, sehingga mereka semua menyusun kebijakan dengan prinsip yang berkeadilan. Jadi ke depan ini kita ingin akses solar subsidi untuk BBM melaut semudah subsidi BBM di daratan, gitu prinsipnya. Saudara, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut jika terpilih sebagai presiden akan merangkul lawan politik untuk membangun Indonesia. Prabowo menyebut jika ada oposisi tak masalah selama tetap cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan Prabowo Subianto dalam acara organisasi Gerakan Muslim Persatuan Indonesia atau Gempita di Bandung, Jawa Barat. Prabowo berjanji jika terpilih jadi presiden akan merangkul lawan politik untuk membangun Indonesia. Insya Allah
kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 menyinggung program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal jargon dan program paslon. Dalam sambutannya di acara GMNI di GBK Jakarta Pusat, Ganjar menyinggung soal program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran dengan biaya 400 triliun rupiah. Di sisi lain masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Ganjar menegaskan masyarakat harus kritis soal jargon dan program paslon sesuai dengan kebutuhan rakyat. Mereka akan membawa ke rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus lewat? Bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. GMNI, alumni GMNI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Saudara, kasus Harun Masiku memasuki babak baru. Akankah Harun Masiku bisa segera ditangkap? Kita ulas usai jeda. Percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle-Gen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, KPK kembali membuka kasus suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Hari ini KPK memeriksa mantan komisioner KPK yang juga terpidana dalam kasus Harun Masiku, Wahyu Setiawan.
KPK kembali mengusut kasus Harun Masiku. KPK meminta keterangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kamis pagi. Wahyu merupakan mantan terpidana kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka mantan caleg PDIP Harun Masiku. Wahyu mengaku diminta hadir oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Ia berharap KPK bisa segera menangkap Harun Masiku. Gitu ya, cukup ya. Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba digeledah? Iya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. Ya kan? KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Ya. Terima kasih. Usai dilantik menjadi ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri, Nawawi Pomolango menyatakan penangkapan Harun Masiku menjadi prioritasnya. Ingin kami tanyakan kepada dia upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masiku. Yang bersangkutan kemudian berkomitmen. Karenanya kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Harun Masiku. Dan itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian. Harun Masiku telah menjadi buron sejak ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 9 Januari 2020. Sebelumnya, 2 hari sebelum KPK melakukan OTT, Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri, namun kembali lagi ke Indonesia keesokan harinya. Pada Juli 2021, nama Harun Masiku masuk ke daftar Red Notice Interpol. Harun Masiku sempat dikabarkan berada di negara tetangga, namun polisi menyatakan Harun Masiku bersembunyi di Indonesia. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan, tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Kasus Harun Masiku bermula dari OTT KPK terhadap Komisioner KPU kala itu Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Wahyu telah diadili dan divonis 6 tahun penjara dan diperberat MA menjadi 7 tahun. Saat ini Wahyu telah mendapat pembebasan bersyarat sejak Oktober lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus Harun Masiku memasuki babak baru. KPK kembali mengusut kasus Masiku dengan memeriksa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di bawah pimpinan Nawawi Pomolango. Akankah Harun Masiku bisa segera tertangkap? Kita bahas bersama Wakil Ketua KPK 2015-2019 dan pegiat anti korupsi dari Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat petang. Pak Laude, selamat petang. Sore Mbak Livi. Selamat sore, selamat petang. Saya ke Pak Laude. Pak Laude, kalau kasus yang kemudian sudah lama dianggaplah tenggelam, begitu kemudian diusut lagi, diperiksa lagi, apakah ini kemudian artinya KPK punya bukti baru soal Masiku? Kalau soal Masiku itu saya pikir bukan soal bukti baru, karena dia buron. Sebenarnya itu kewajiban dari aparat penegak hukum untuk selalu memburu tiap hari, tidak boleh metieskan sampai kapanpun, karena dia buron, maka seharusnya ya akan dicari, harus dicari, itu kewajiban aparat penegak hukum, dan seharusnya bukan cuma kewajibannya KPK itu. Artinya kalau KPK bisa meminta Interpol, bisa meminta teman-teman dari luar negeri yang lain, biasanya seperti itu, misalnya dari Dinas Imigrasi, semua negara, semua tempat perlintasan itu bisa dimintain. Semua jaringan yang dimiliki negara harusnya harusnya tetap memburu itu. Pak Laude, sebagai mantan pimpinan KPK, ketika ada satu DPO yang lebih dari 3 tahun tidak pernah tertangkap, apa sulitnya sih sebetulnya badan negara kita apapun itu untuk menemukan seorang Harun Masiku? Ya, saya pikir
tidak tahu persis ya, karena saya bukan penyidik. Tapi seharusnya tidak sulit, apalagi kalau lihat background Harun Masiku ini kan bukan orang yang memiliki semua uang di dunia untuk bisa perkeliling dunia seperti itu. Jadi kan latar belakangnya, bahkan saya kenal dari mahasiswa. Dia di kelas saya sebenarnya dulu di UNES. Jadi saya tahu anak ini. Tetapi maksud saya dia memiliki keterbatasan untuk bergerak banyak. Karena itu kan kalau mau berlari dari satu negara ke negara lain, mau mengubah operasi plastik, mau mengubah nama atau mengubah kewarganegaraan, biasanya membutuhkan uang yang sangat banyak untuk hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya seorang Harun Masiku menurut saya, kalau KPK serius, itu seharusnya bisa didapat. Dan semoga saja pimpinan yang sekarang bisa. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, Pak Ode tadi bilang nggak susah kok untuk menangkap Harun Masiku. Dan kalau KPK serius harusnya bisa ditangkap. Ketika awal Pak Nawawi kemudian dilantik kan juga sudah menyatakan bahwa ini akan jadi salah satu fokusnya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Wahyu Setiawan dipanggil, kasus Harun Masiku kembali diungkap lagi, menurut Anda ini memang fokus penanganan KPK saat ini kembali dibuka atau gimana? Ya, saya pikir memang sebagaimana disampaikan oleh Bang Laude Muhammad Syarif ya, bahwa ini ada kewajiban untuk setiap hari memastikan buron ini tertangkap. Karena kepentingannya tidak hanya soal KPK, karena ada demokrasi yang terganggu dalam kasus ini. Sebab orang ini hendak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan penentuan representasi kita di DPR. Jadi saking seriusnya perkara ini. Nah, apakah KPK hendak serius membuka kembali? Karena dia buron ya kasus ini sudah mestinya ya berjalan, tidak perlu dibuka kembali seperti itu ya. Tapi apakah ini adalah gambaran niat KPK untuk lebih serius? Saya pikir iya, karena ketua yang baru ya, walaupun sifatnya sementara, memberikan janji untuk segera menangani ini dan itu jadi target. Nah, arahnya menurut saya memang tidak perlu didramatisir oleh KPK karena data semestinya sudah terkumpul, karena Wahyu Setiawan kan sudah dinyatakan bersalah begitu ya, menjalani hukumannya. Bagi saya tertangkap, dia sudah bisa dipastikan peradilan tidak akan memberikan dia sanksi. Sebab kalau yang menerima suap dianggap bersalah, sudah pasti penerima suap juga dianggap bersalah. Namun ruang besar di balik pemberi suap mungkin itu yang akan menjadi rumit kasus ini. Karena bukan tidak mungkin kasus ini melibatkan kepentingan-kepentingan politik di belakangnya. Karena kita ketahui bahwa ini ada kursi yang diperebutkan, suara parlemen yang harus diganti karena seseorang meninggal ya, dan dia harus mendudukkan posisi itu sementara dia ada di urutan ke-6. Jadi mustahil sebenarnya dia bisa duduk, tetapi karena ada kekuatan politik, ada permainan di internal KPU juga, maka seolah-olah ini bisa masuk akal. Bagi saya ini mudah untuk membuktikan, tinggal political will dari KPK untuk memastikan ini orang tertangkap. Nazarudin dulu lebih rumit, saya pikir itu bisa ditangkap. Jadi hampir mustahil, saya sepakat dengan Bang Laude M. Syarif bahwa ini mustahil tidak bisa dilakukan oleh KPK jika ini betul-betul diniatkan oleh KPK secara sungguh-sungguh. Jadi selama 3 tahun ini tidak ada niat serius untuk menangkap Harun Masiku, itu kenapa nggak ketangkap menurut Anda? Ya ketuanya begitu, bagaimana dia bisa menangkap? Dia bagian dari kejahatan political korupsi itu sendiri. Jadi bagi saya sulit berharap kepada pimpinan KPK yang punya kepentingan tersembunyi di balik lembaga ini. Kita tentu akan bisa berharap kalau memang ini bagian dari perubahan KPK yang baru dengan pimpinan yang baru, maka akan ada sesuatu yang bisa dibuktikan kalau kasus ini dituntaskan. Kalau tidak ya pimpinan KPK yang lama dan yang sekarang yang sementara ini ya sama saja. Jadi kalau dibilang kasus ini dibuka lagi jelang pemilu, ada unsur politik di dalamnya, nggak begitu ya, Bang Ferry?
nuansa politik akan tinggi, saya pikir, karena ini mengancam partai tertentu, partai yang kurang lebih berbeda saat ini dengan penguasa yang dilibatkan dalam perkara ini. Mau tidak mau, ini kalau kita bicara jujur ya, kursi nomor urut 6 menjadi nomor urut 1 itu kan butuh persetujuan dari pimpinan partai politik. Tentu ini hendak mengganggu nuansa politik itu. Tapi sekali lagi hukum kan tidak bicara nuansa politik itu. Hukum bicara kebenaran apa yang mau hendak diungkapkan. Kalau ini ada permainan politik termasuk pimpinan KPK itu memanfaatkan jabatannya, menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan politik, dia juga suatu waktu akan bersalah. Oke, saya ke Pak Ode. Pak Ode, kalau setelah kemudian Harun Masiku jadi prioritas Pak Nawawi sekarang, apakah ketika nanti Masiku ketangkep, ini bisa memulihkan citra KPK, Pak Ode? Ya, kita selalu berharap bahwa KPK itu sebenarnya adalah rumah harapan bangsa, rumah harapan reformasi. Jadi saya pikir kayak utang-utang lama yang dianggap menyandra KPK sehingga sekarang itu, saya terus terang ketika membaca survei dari CSIS yang KPK itu jauh di bawah polisi sekarang seperti itu, saya terus terang tidak nyaman ya mengetahui seperti itu karena saya pernah menjadi bagian dari KPK. Oleh karena itu saya berharap bahwa Pak Nawawi dan kawan-kawan itu bisa sedikit demi sedikit mengembalikan rasa percaya itu. Dan satu-satunya yang bisa mengembalikan rasa percaya adalah kesungguhan dalam memberantas dan mencegah korupsi. Yang kedua yang saya ingin sampaikan juga, mungkin Kompas TV juga perlu ini dikit-dikit mempertanyakan Wahyu Setiawan ini kok sudah keluar, dia dapat itu 7 tahun loh di Mahkamah Agung. Berarti yang dia jalani itu hanya 3 tahun di penjaranya itu. Remisi macam apa itu lebih dari setengahnya. Yang wajar itu kan biasanya orang mendapatkan remisi yang baik setelah dia menjalankan 2/3 dari pidana yang dijatuhkan. Itu rumus di dunia lain gitu. Tapi ini sudah keluar pula seperti itu. Jadi ini perlu juga kita tanyain ini Wahyu. Lo cepat banget keluarnya, lo dapat berapa kali remisi itu? 17 Agustus dapat, Natal dapat, Lebaran dapat, apaan tuh? Seperti itu. Jadi yang kayak begini-begini nih. Jadi sebenarnya, tapi ini bukan tanggung jawab KPK ini, karena diubah undang-undangnya sehingga pemerintah itu kelihatan memang pemerintah yang sekarang itu menurut saya tidak pernah serius memberantas korupsi ini, termasuk dalam kasus Harun Masiku ini sebenarnya. Jadi jangan kita harus melihatnya juga mungkin secara agak holistik di luar si Harun. Karena Harun itu hanya aktor kecil atau aktor figuran dalam di dalam pentas drama pemberantasan korupsi Indonesia. Pak Ode, kalau Harun Masiku itu adalah aktor kecil, figuran dalam besarnya pentas drama yang tadi Anda katakan, lalu menggali keterangan lagi dari Wahyu yang sudah jadi terpidana, sudah keluar, itu untuk apa? Ya itu salah satunya, makanya saya bilang, saya karena dia dalam penjara, dia baru keluar, tentu kalau kita menanyakan informasi keberadaan Harun kepada Wahyu, itu menurut saya agak salah. Cuma saya yakin penyidik-penyidik KPK mungkin menanyakan hubungannya dengan dia ketika dia menerima untuk merefresh kembali, itu juga tidak salah. Karena siapa tahu dari informasi-informasi tambahan ini bisa didapatkan. Tapi terus terang saya kaget saja ketika saya lihat, wah Wahyu diperiksa. Bukannya dia di penjara dapat 7 tahun dari MA. Sekarang kok tiba-tiba seperti itu. Oke, saya ke Bang Ferry. Gimana responnya Bang Ferry? Termasuk soal tadi, tanggapan Pak Wahyu yang juga sempat menyatakan, nangkep saya bisa kok, kenapa nangkep Harun Masiku nggak bisa? Iya, ini kasus penuh keheranan ya. Kita heran 7 tahun bisa jadi 3 tahunan. Kita heran kenapa Harun Masiku belum bisa ditangkap.
padahal ini bagi teman-teman pemberantas korupsi ini hal yang bukan hal yang sulit. Saya tentu juga merasa kenapa kasus ini berputar-putar ya, lama sekali. Kuat dugaan memang kalau dilihat profilnya Harun Masiku, Bang Laude M. Syarif sudah sampaikan, ini bukan orang yang punya kemampuan untuk menyembunyikan dirinya secara lama ya, dan kita bisa merasakan ini cukup lama dia bersembunyi. Dari profil itu kita bisa mengetahui ada pihak lain yang kemudian melindungi dan menyembunyikan Harun Masiku. Makanya saya menyinggung, bukankah untuk seseorang dari peringkat 6 untuk bisa duduk di parlemen menjadi peringkat 1 butuh persetujuan berbagai pihak agar dia bisa meloncat, dan itu besarnya. Bang Ferry. Nah, apakah ini urusan politik nanti kita bahas? Mudah-mudahan pengadilan bisa membongkar apakah penanganan perkara ini ada ruang kepentingan politiknya atau betul-betul murni dari untuk membongkar perkara. Kalau saya, ruang politik itu pasti ada, tetapi yang perlu dipastikan pelaku kejahatan ditangkap. Tapi Anda optimis nggak Harun Masiku kali ini akan betul-betul bisa tertangkap, ataukah kasus ini akan menguap lagi? Ya mudah-mudahan ada keseriusan. Saya tidak mungkin ketua menyampaikan tanpa ada keseriusan di balik. Terima kasih. Saya tambah sedikit kalau bil saya. Jadi menurut saya kalau serius pasti bisa. Kalau serius pasti bisa. Intinya seperti itu. Yang penting kita menunggu keseriusan KPK untuk menangkap Harun Masiku dan mengungkap kasus. Contohnya dulu Neni Nurbaiti misalnya itu istri Wakapolri. Itu bisa kita diambil kok. Apalagi si Harun gitu. Terima kasih Pak Laude, terima kasih Bang Ferry sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, diperiksa selama 11 jam, penyidik belum menahan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Lebih lengkap usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
hiruk-pikuk masyarakat menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru. Melangsungkan perjalanan ke berbagai daerah mengunjungi sanak keluarga atau sekadar berlibur. Supaya kita kerasa semangat liburannya. Proses pengamanan dilakukan oleh pihak Presiden sendiri juga sudah menyampaikan bahwa tahun ini berjalan dengan baik. Informasi independen dan terpercaya, ikuti liputan mudik Natal dan Tahun Baru di Kompas TV. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling best. Nissin Crispy Crackers, satu rasa terjuta cerita. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ideologi negara sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat dan mampu mewujudkan tujuan negaranya. Ketahui 1 tahun kebelakang kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam menghadirkan Pancasila secara nyata dalam tindakan. Kaleidoskop Pembinaan Ideologi Pancasila 2023, Kamis 28 Desember pukul 9:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, usai diperiksa, polisi tak juga menahan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Dewan Pengawas KPK sebelumnya telah menjatuhkan sanksi etik berat terhadap Firly dan memintanya mengundurkan diri dari KPK. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri keluar dari gedung Bareskrim Polri Rabu malam dan tidak ditahan usai 11 jam diperiksa oleh penyidik. Firly diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini adalah pemeriksaan Firly yang kedua setelah ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik memerlukan keterangan tambahan dari Firly, termasuk klarifikasi soal aset dan harta Firly yang diduga tidak masuk dalam LHKPN. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Di antaranya aset yang berlokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Rabu kemarin, Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Dewas KPK menyatakan Firly terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK meminta Firly mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku.
Ketua IM 57 Plus Institut Muhammad Praswat Nugraha menilai penyidik kepolisian seharusnya bisa menahan Firly Bahuri. Praswat menilai ada ukuran memaksa kehadiran Firly dalam penanganan kasus pemerasan ex-Mentan. Membawa ini namanya dalam dunia penyidikan itu memang bukan sprint penangkapan, tapi sprint membawa. Jadi lebih karena di dalam proses penyidikan ini sudah sifatnya sudah pro justisia, jadi kehadiran seorang tersangka atau seorang saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan itu sudah menjadi sifatnya memaksa. Firly Bahuri mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua KPK pada Senin 18 Desember yang lalu yang ditujukan kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetnek. Namun, Jumat pekan lalu, Kemensetnek menyatakan surat pengunduran diri Firly tidak dapat diproses oleh Presiden karena tak sesuai dalam ketentuan Undang-Undang KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kenapa Firly Bahuri tak juga ditahan padahal penyidik sebenarnya memiliki kewenangan untuk itu? Kami bahas dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Zainur Rahman. Pak Zainur, selamat malam. Suara Anda belum terdengar, Pak Zainur, boleh di-unmute? Selamat malam. Kita juga mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya, tapi tidak mengkonfirmasi hingga saat ini. Pak Zainur, penahanan Firly, ini kan menurut KUHP dan KUHAP itu kewenangan penyidik. Tapi kenapa Firly belum juga ditahan? Apakah memang berdasarkan Firly yang kemudian tidak akan lari atau alat bukti atau apapun? Menurut analisis Anda apa? Ya, memang sebenarnya penyidik punya kewenangan ya untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka jika dikhawatirkan seorang tersangka tersebut melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan atau merusak alat bukti. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dilihat dari rekam jejak perkara ini, resiko-resiko itu ada gitu ya. Setidak-tidaknya adalah ketika seorang Firly Bahuri bisa misalnya mempengaruhi saksi-saksi atau menghalangi penyidik untuk mendapatkan alat bukti atau bahkan misalnya juga menghilangkan barang bukti. Jadi menurut saya seharusnya penyidik dapat mempertimbangkan untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Yang kedua, Firly Bahuri sebagai Ketua KPK itu juga punya kebijakan. Di KPK, setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, diumumkan melalui konferensi pers, itu diikuti dengan penahanan. Itu adalah kebijakan Pak Firly di KPK. Sehingga menurut saya juga seharusnya dapat dilakukan hal yang serupa ketika Firly Bahuri menjadi tersangka di kepolisian. Yang ketiga, mungkin ya kepolisian masih menunggu proses pemberhentian Firly Bahuri secara tetap sebagai Ketua KPK. Mungkin tadinya Polri khawatir jika dilakukan penahanan maka bisa menghambat penegakan hukum di KPK, juga dapat mempengaruhi kewibawaan atau harkat martabat KPK yang dapat jatuh gitu ya. Tapi menurut saya setelah adanya putusan dari Dewan Pengawas KPK yang memutus terjadinya pelanggaran etik berat pada Firly Bahuri dan meminta Firly untuk mundur, maka menurut saya seharusnya kekhawatiran-kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, sehingga sekarang ya penyidik dapat menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri untuk memperlancar proses penyidikan dan nantinya ketika ada pelimpahan berkas kepada kejaksaan diikuti dengan pelimpahan tersangkanya ketika sudah dalam kondisi dilakukan penahanan, Mbak. Pak Zainur, kalau Kapolda Metro Jaya pernah di KPK, satu angkatan juga dengan Firly di Akpol tahun 90, menurut Anda ini jadi bebankah untuk kemudian potensi bias dalam kasus ini bisa diselidiki hingga tuntas? Ya, sebenarnya sih harusnya itu tidak ada ya. Kenapa? Karena sejauh ini sudah sampai kepada proses penetapan tersangka. Ini hanya soal apakah perlu atau tidak perlunya dilakukan penahanan. Tetapi memang perkara ini sendiri saya lihat ada kontestasi antara Jenderal Karyoto dengan Firly Bahuri, saya lihat gitu ya. Kita lihat kemarin misalnya Firly Bahuri sebelum kemudian diberhentikan sementara masih sempat misalnya menetapkan M. Suryo sebagai tersangka, dan M. Suryo ini kan dihubung-hubungkan oleh berbagai pihak dengan Kapolda Metro Jaya gitu. Nah, sehingga menurut saya sebenarnya sekarang tidak ada lagi sih satu halangan apapun bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Ataupun kalau misalnya penyidik mengatakan tidak perlu melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri karena tidak ada kekhawatiran misalnya Firly Bahuri melarikan diri, mengulangi perbuatan atau
menghilangkan barang bukti. Kalau menurut saya sih dilihat dari perkara ini, kemungkinan-kemungkinan itu ada. Kenapa? Karena di dalam penyidikan itu selalu berkembang. Adanya temuan-temuan baru, alat-alat bukti baru. Misalnya ada rumah Kartanegara, ada harta benda yang ternyata disembunyikan, tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Berarti kan kemungkinan juga ada hal-hal lain yang belum terungkap di dalam penyidikan ini, yang itu akan jauh lebih aman, rendah resikonya kalau Firly Bahuri dilakukan penahanan. Kalau yang bersangkutan di dalam tahanan kan kemudian ruang geraknya menjadi terbatas, akses terhadap dokumen, terhadap berkas, terhadap pihak-pihak, terhadap saksi-saksi itu kemudian dibatasi. Sehingga menurut saya demi kelancaran penyidikan dan juga pelimpahan kepada kejaksaan, sudah selayaknya memang Firly Bahuri ini juga dilakukan penahanan. Sebagaimana Firly juga selalu menahan tersangka KPK setelah dilakukan proses penetapan tersangka dan konferensi pers di hadapan publik. Jadi ya seharusnya hal yang sama juga dapat diterapkan kepada Firly Bahuri ini, Mbak. Lalu menurut Anda apa yang kemudian jadi alasan utama sampai sekarang masih belum juga ditahan? Saya sih lebih kepada alasan yang ketiga itu tadi ya, kemungkinan Polri menjaga nama baik KPK, menghindari kerusakan yang terjadi di KPK kalau ketuanya ditahan gitu ya. Dan kita tahu sekarang Dewas sudah memberi putusan, sehingga seharusnya alasan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, kita berharap memang putusan Dewas itu segera kirim ke Setnek, kemudian Setnek tindak lanjut dengan Presiden mengeluarkan keputusan Presiden, Kepres, pemberhentian Firly Bahuri secara tetap, tidak hormat sebagai Ketua KPK karena sudah ada putusan Dewas yang memutus Firly melakukan pelanggaran etik berat, dan juga sudah ada surat pengunduran Firly Bahuri sebelumnya. Sehingga menurut saya drama ini harus segera diakhiri, Mbak. Tidak perlu lagi diperpanjang lebar. Nah, kalau sudah diberhentikan tetap, ya saya pikir penyidik akan lebih ringan hati untuk dapat melakukan penahanan terhadap ex-ketua KPK ini, Mbak. Iya, tapi kan keputusan Dewas itu kan hanya meminta pengunduran diri. Ya, itulah komplikasinya ya. Dewas di dalam membuat peraturan nomor 2 tahun 2020 itu tidak membuat peraturan dia bisa memberhentikan Ketua KPK karena memang Undang-Undang 19/2019 itu tidak memberi kewenangan kepada Dewas untuk memberhentikan. Memang bisa menjadi problem hukum gitu ya, tapi menurut saya Presiden ya bisa menindaklanjuti putusan Dewas itu dengan memanfaatkan beberapa term di dalam Undang-Undang 19/2019. Seorang pimpinan KPK dapat diberhentikan jika yang pertama melakukan perbuatan tercela, yang kedua itu mengundurkan diri, atau yang ketiga dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang KPK. Jadi dengan beberapa ketentuan itu tadi seharusnya Presiden hari ini pun bisa memberikan keputusan yaitu dalam bentuk Kepres pemberhentian Firly Bahuri secara tetap dengan tidak hormat sebagai Ketua KPK, dan itu akan mengakhiri drama. Juga Firly Bahuri tidak akan menerima gaji karena itu juga uang rakyat, akan diberhentikan. Dan yang terakhir adalah penyidik tidak akan ada beban menahan seorang Ketua KPK nonaktif karena sudah diberhentikan secara tetap, Mbak. Terima kasih Pak Zainur sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Saudara, salah satu masalah klasik dalam pemilu adalah distribusi logistik seperti surat suara. Di Taiwan beredar video WNI sudah menerima surat suara lebih awal dari jadwal. Kenapa ini bisa terjadi? Lebih lengkap usai jeda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang mengantar jenazah Lukas NMB dari pertigaan Bandara Sentani menuju lapangan Stakin dan ke rumah duka di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Ini dilakukan lantaran massa tersebut sempat akan menyerang aparat keamanan yang berjaga. Massa berhasil dipukul mundur
dan tidak mengganggu jalannya pengantaran jenazah Lukas NMB ke rumah duka. Polisi terus berjaga di lokasi sampai rumah duka dan area pemakaman. Banjir yang melanda Aceh Utara Aceh berangsur surut di hari ketiga. Namun genangan banjir masih ada di sejumlah titik jalan desa dan permukiman warga di Kecamatan Lok Sukon setinggi 20 hingga 30 cm. Sementara di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, kondisi badan jalan mulai mengering, lalu lintas dan aktivitas warga pun kembali normal. Sebagian warga yang mengungsi kini mulai kembali untuk membersihkan rumah. Jelang perayaan akhir tahun, personel kepolisian disiagakan terutama untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan yang akan masuk ke wilayah Ubud. Ratusan personel kepolisian dari Polres Gianyar dan Polda Bali disiagakan untuk melakukan penjagaan di kawasan Ubud. Puncak ramainya kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata Ubud diprediksi akan terjadi pada pergantian malam tahun baru. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, Tok? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Ya harus ikut lari di sini. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Jadi mereka dipaksa kerja. Hal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosi, the best of 2023. Kamis, 28 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Di pemilu 2024, warga negara Indonesia akan kembali memilih presiden, anggota DPR, DPD, hingga DPRD tingkat kabupaten kota. Data dari KPU, daftar pemilih tetap 2024 berjumlah sekitar 204.800.000 orang. Dari jumlah ini, sekitar 1,75 juta WNI berada di luar negeri. Untuk kebutuhan pemilu presiden dan legislatif, KPU menyiapkan lebih dari 1,2 miliar surat suara, kotak suara lebih dari 4 juta buah, dan bilik suara lebih dari 3,2 juta buah. Pemungutan suara dalam negeri berlangsung pada 14 Februari 2024. Beda halnya dengan dalam negeri, bagi WNI di luar negeri ada 3 metode pemungutan suara, yakni
datang ke TPS yang berlangsung antara tanggal 4 sampai 11 Februari. Kemudian ada metode pos, di mana surat suara mulai dikirim ke pemilih pada 2 Januari 2024 dan dikirimkan balik paling lambat 15 Februari. Dan terakhir, metode melalui kotak suara keliling. Lalu seperti apa pengawasan KPU terkait pengiriman logistik pemilu untuk mencegah kerawanan serta kecurangan? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Lewat unggahan di media sosial, salah seorang warga negara Indonesia di Taiwan memamerkan telah menerima surat suara pemilu 2024. Padahal, sesuai peraturan KPU, distribusi surat suara ke pemilih lewat metode pengiriman pos baru dilakukan pada 2 hingga 11 Januari 2024 dan dikirimkan balik paling lambat 15 Februari 2024. KPU pun buka suara soal polemik ini. Menurut KPU, kesalahan ada di tangan Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Taipei, dan surat suara yang dikirim di luar jadwal dinyatakan sebagai surat suara rusak. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2, pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei. Penanganan kasus ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Distribusi logistik pemilu seperti surat suara kerap jadi persoalan klasik. Potensi kerawanan kerap muncul terkait ketepatan waktu tiba, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur. Di Kota Malang, Jawa Timur, Bawaslu menemukan surat suara yang rusak saat pengawasan proses sortir dan pelipatan surat suara. Tak cuma fisik yang rusak, Bawaslu juga menemukan kekurangan jumlah surat suara yang ada di dalam kardus. Dari Bawaslu tadi menemukan ada beberapa surat suara yang rusak. Kami meminta KPU untuk memastikan surat suara yang rusak itu dipisah dan tercatat dengan jelas. Satu kotak itu kan 500 surat suara. Nah itu ada yang kurang, memang sejak awal dari penyedia sudah kurang. Ada yang kurang 1 lembar, ada yang kurang beberapa lembar. Kemudian setelah di proses pelipatan sambil disortir itu memastikan pekerja itu memastikan apakah ada yang rusak atau tidak. Nah tadi ada beberapa yang rusak, itu sudah dipisahkan. Sementara itu di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, penyelenggara pemilu mendapati masih banyak surat suara yang jumlahnya kurang, terutama surat suara pemilihan anggota DPD. KPU Kepulauan Sitaro mengatakan surat suara pemilihan anggota DPD hingga kini belum diterima karena berbeda penyedia dan berada di Jakarta. Guna mengantisipasi kerawanan, KPU mesti membuat perencanaan tepat serta pengawasan dalam mengirim logistik pemilu 2024. Belum lagi, jika kesalahan atau kekurangan logistik terjadi di wilayah dengan geografi sulit serta sulit akses. Pengiriman ulang butuh waktu yang tak sebentar. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana pengawasan terhadap distribusi surat suara pemilu 2024? Kami bahas bersama Komisioner KPU Idam Holik dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Pak Idam, Mbak Titi. Selamat malam Mbak. Baik Pak Idam, kami ingin mendapat penjelasan dari KPU soal surat suara di Taiwan. Apakah tidak ada koordinasi sebelumnya dengan PPLN soal pengiriman surat suara ke pemilih? Ya, berkaitan dengan hal tersebut, ya, sebagaimana yang telah diberitakan oleh media massa dan Ketua KPU RI telah menyampaikan konferensi pers, bahwa hal yang demikian itu adalah kesalahan prosedur, lebih tepatnya kesalahan jadwal dalam pengiriman surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta II untuk wilayah Taiwan oleh PPLN Taipei. Dan KPU telah mengambil tindakan tegas di mana KPU menyatakan hal tersebut, ya, itu surat suara yang telah dikirim itu dinyatakan rusak dan KPU akan menggantinya, ya. Jadi dengan demikian hari ini permasalahan tersebut sudah ditangani oleh KPU dan sebagai informasi, ya, bahwa pada waktu itu berdasarkan hasil konfirmasi kami kepada PPLN, sebelum PPLN Taipei mengirim surat suara kepada pemilih pada tanggal 18 Desember dan tanggal 25 Desember, PPLN Taipei berkomunikasi terlebih dahulu dengan pengawas luar negeri Taipei. Jadi rekan-rekan Bawaslu juga sebaiknya mengkonfirmasi hal ini kepada pengawas luar negeri Taipei karena memang rekan-rekan antara PPLN dan pengawas itu komunikasinya cukup intens dan bahkan ketika kami tegaskan apa yang dilakukannya itu tidak sesuai jadwal dan melanggar aturan, mereka mengatakan pengawas luar negeri itu memperbolehkan. Baik, Pak Idam, mereka pada waktu itu. Pak Idam mengatakan KPU akan mengganti surat suara, tapi saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Pak Puadi, dari antara.com bahwa Bawaslu mengatakan tidak perlu dilakukan penggantian surat-surat untuk pemilih di Taiwan karena dikhawatirkan akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks. Ya, jadi berkenaan dengan pemberian suara itu harus sesuai dengan jadwal. Ya, karena ini dikirimnya lebih awal dan di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 itu jadwal pengiriman sudah diatur dan kapan pemilih mengembalikan surat suaranya juga sudah diatur secara eksplisit. Baik, berarti tetap akan diganti ya oleh KPU. Padahal ini jadwalnya sudah mulai mepet nih, awal pengiriman ke pemilih tinggal 5 hari lagi sampai 2 Januari 2024, Pak Idam. Insya Allah semuanya akan tertangani dengan baik. Mudah-mudahan tertangani dengan baik. Ini saya ingin dapat tanggapan dari Mbak Titi. Tanggapan Anda soal kasus Taiwan ini, Mbak Titi? Iya, kalau dari sisi administrasi pemilu tentu saja ini merupakan pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan suara karena surat suara dikirimkan sebelum jadwalnya dan juga ada pemilih yang akhirnya karena ketidaktahuan mencoblos lebih awal. Sebab pengiriman surat suara tadi sudah disampaikan jadwalnya 2 sampai 11 Januari 2024 dan pemungutan suara jadwalnya 2 Januari sampai 15 Februari. Tentu saja ini menjadi evaluasi baik bagi KPU ataupun bagi jajaran Bawaslu. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya soal bagaimana perlakuan terhadap surat suara sebanyak 31.276 surat suara yang sudah kadung dikirimkan tersebut. Karena ada perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu, saya kira ini agar tidak meruncing dan kemudian tidak membuat spekulasi atau kontroversi yang lebih buruk, ini sebaiknya dituntaskan. Pertama, Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu. Produknya adalah putusan. Dan putusan itu bisa dikeluarkan kalau ada laporan dan ada temuan. Tentu saja putusan mengikat terhadap KPU. Kalau memang ini masuk pelanggaran administratif pemilu, maka diharapkan Bawaslu segera memutuskan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam,
karena ini juga pengiriman surat suara berdasarkan pasal 44 ayat 3 itu dilakukan dengan disaksikan oleh Panwaslu luar negeri. Kalau ada keterlibatan Panwaslu luar negeri, maka yang menyelesaikan penanganan pelanggarannya adalah sebaiknya diambil alih oleh Bawaslu, tidak melibatkan Panwaslu yang menjadi bagian dari proses yang melanggar administrasi pemilu tadi. Nah, yang kedua juga saya kira penting untuk memberikan sanksi ya kepada PPLN dan juga KPPSLN, sembari juga mendudukkan perkaranya dengan proporsional dan terang benderang. Apakah ini ansih memang ketidakmengertian dari PPLN dan KPPSLN atau ada kesalahan di dalam koordinasi atau supervisi yang mungkin saja melibatkan misalnya aktor-aktor lain. Karena kalau saya lihat nih Pak Idam, kita juga kalau saya saksikan ya, saya melihat misalnya media sosial atau expose kerja-kerja PPLN-nya, PPLN-nya lumayan bagus begitu ya, sosialisasinya agak banyak, engagement ke masyarakatnya juga cukup intens. Nah, ini di mana begitu ya distorsi itu sampai terjadi. Jadi evaluasi bukan hanya untuk KPU beserta jajaran di internal KPU-nya RI sendiri, tetapi juga dengan teman-teman PPLN dan KPPSLN, termasuk ini menjadi ruang untuk memastikan kembali persiapan PPLN lain di 127 perwakilan Republik Indonesia yang juga akan ada pemilu di luar negeri. Yang kedua, ini juga jadi evaluasi bagi Bawaslu beserta jajaran, karena kalau distribusinya sepengetahuan Panwaslu luar negeri, berarti kan pemahamannya sama-sama tidak baik nih Mbak, dua-duanya begitu. Jangan sampai terulang lagi. Lalu ada metode pemungutan suara lewat pos. Catatan dari Perludem supaya ini bisa berlangsung dengan aman, kemudian tidak ada potensi kecurangan, kerawanan di sana, apa catatannya? Ya, pertama kita punya pengalaman buruk di pemilu 2019 di Malaysia ya, di Selangor. Pada waktu itu ada ribuan surat suara yang bermasalah dan itu juga surat suara via pos. Hal-hal seperti itu jangan terjadi. Jadi intensitas supervisi dari KPU kepada jajarannya di luar negeri, lalu juga Bawaslu kepada jajarannya Panwaslu di luar negeri, sambil mendorong sinergitas, kolaborasi dan juga membangun kolaborasi bersama elemen masyarakat yang ada di luar negeri. Peran serta dari perwakilan Indonesia yang ada di sana itu juga jadi penting. Dan yang tidak kalah penting Mbak Cindy adalah bagaimana peran serta saksi partai politik dan juga pasangan calon di dalam mengawal proses ini. Karena kita memang tidak bisa berharap performa yang betul-betul optimal seperti di dalam negeri, karena PPLN kita, KPPSLN kita itu kan orang-orang yang bekerja di luar negeri lalu berkontribusi bagi pemilu untuk menyelenggarakan pelayanan baik itu TPS-LN atau kotak suara keliling ataukah via pos. Makanya kemudian penguatan kapasitas, supervisi, koordinasi dan hotline layanan yang mendekatkan antara KPU RI, Bawaslu RI dengan para petugas yang ada di luar negeri itu menjadi mendesak untuk dilakukan. Itu di luar negeri. Kalau di dalam negeri apa catatannya Mbak? Sebelum nanti akan dijawab oleh Pak Idam, singkat saja mungkin catatan dari Perludem. Ya, tentu saja itu tadi ya, bagaimana memastikan ini jadi pembelajaran agar distribusi logistik di luar negeri juga tidak kedodoran, bisa sampai tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan yang pasti tempat spesifikasi ya. Karena pengalaman 2019 masih terjadi surat suara tertukar, surat suara kurang, dan juga tidak tepat spesifikasi. Mudah-mudahan semua menjadi berbenah dan kita semua ikut mengawasi demi suksesnya hari H pemilu 2024 nanti. Apa antisipasi dari KPU Pak Idam Holik dan juga evaluasi dari kasus di Taiwan ini supaya tidak ada potensi kecurangan yang terjadi dalam distribusi logistik nantinya? Ya, yang jelas ketika Ketua KPU RI menyampaikan konferensi pers ya dalam rangka menyikapi kasus pendistribusian surat suara sebelum jadwalnya, itu adalah langkah cepat bagi KPU dalam rangka menyelesaikan semua potensi masalah yang terjadi ataupun ke depannya. Ya. Jadi terkait dengan mitigasi, sudah pasti kami akan mengambil pelajaran penting terhadap kasus ini dan kami juga akan terus memperbaiki manajemen penyelenggaraan kami di luar negeri yang tentunya sebagaimana kita ketahui dalam proses penyelenggaraan pemilu itu indikasinya itu harus terlibat masyarakat secara luas di mana partisipasi. KPU juga berupaya mengaktifasi partisipasi agar memastikan bahwa
tahapan ini terselenggara sebagaimana mestinya. Ya, jadi pelajaran di Taiwan ini insya Allah tidak akan terjadi di 127 PPLN lainnya, karena memang KPU pasca kejadian tersebut langsung berkoordinasi dan menegaskan kepada seluruh PPLN agar mematuhi aturan, jadwal, kebijakan dan arahan yang disampaikan oleh KPU. Kalau tadi Mbak Titi menyatakan perlu ada sanksi untuk PPLN di luar negeri atas kasus di Taiwan ini karena ini potensi kecurangan juga besar, dianggap juga ini merugikan karena surat suara dianggap rusak. Berkaitan dengan hal tersebut sudah pasti. Ya, saat ini kami memang sedang mendalami dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh, gambaran yang komprehensif tentang peristiwa kejadian tersebut, sehingga saat ini memang kami sedang melakukan pendalaman dan hal ini juga bersesuaian dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, ya, sehingga nanti keputusan yang diambil oleh KPU adalah tepat. Baik, distribusi logistik menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan pemilu 2024 yang tidak ada kecurangan dan juga kerawanan. Terima kasih Komisioner KPU Pak Idam Holik, terima kasih juga Mbak Titi dari Perludem setelah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, aturan baru penggunaan singkatan dan istilah asing dalam debat Capres-Cawapres akan dievaluasi. Kami akan bahas sesaat lagi. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers, satu rasa terjuta cerita. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Lahir dan dibesarkan sebagai bangsawan Sunda dengan pendidikan Belanda, membuat Raden Ayu Lasminingrat termotivasi untuk menghadirkan kesetaraan pendidikan bagi seluruh rakyat. Salah satunya dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Sakola Keutamaan Istri. Kenali dia lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara. Raden Ayu Lasminingrat, perempuan intelektual Tanah Pasundan. Minggu 31 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Saudara, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat evaluasi pasca debat calon wakil presiden yang digelar 22 Desember. Yang jadi sorotan adalah penggunaan istilah asing oleh peserta debat. Dalam rapat tertutup di KPU, perwakilan tim pemenangan ketiga paslon dipersilakan menyampaikan masukan dan keluhan terkait penyelenggaraan debat terakhir. Soal penggunaan singkatan asing, KPU tidak melarang, tapi KPU meminta tim dari masing-masing paslon untuk meminta capres dan cawapresnya menjabarkan saat debat. Jika terlewat, maka moderator akan berperan meminta peserta debat menjelaskannya tanpa mengurangi waktu peserta debat. Jadi antisipasinya gini, dua hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres pada saat debat itu dilakukan.
Pertanyaan Gibran tentang istilah yang dianggap sulit mendapat respons dari Mahfud MD dan Caimin. Menurut Mahfud, pertanyaan istilah mirip ujian sekolah, sementara Caimin mengaku sudah menjawab dengan jelas pertanyaan Gibran. Polemik penggunaan istilah sulit saat debat Cawapres Jumat lalu masih jadi perbincangan hangat di ruang publik. Ada yang menganggap apa yang dilakukan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka adalah hal biasa dalam sesi debat. Namun ada pula yang menyebut aksi tersebut sengaja ditujukan untuk menjatuhkan dua Cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Saat itu, Gibran menanyakan kebijakan terkait carbon capture and storage kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD serta regulasi soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Gibran menyebut kata yang ia gunakan merupakan hanyalah istilah biasa. Berarti ini gaya original Mas Gibran menggunakan kata kalimat yang ekonomik dan teknikal, Mas. Dari sendiri ya Mas. Sama. Ya, jalan lagi. Tidak ada kata-kata sulit, itu istilah biasa dalam investasi. Ya. Sementara menurut Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, ketidaktahuannya saat itu adalah hal lumrah. Apalagi istilah yang disebut Gibran adalah bahasa Inggris namun disampaikan dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, Caimin mengaku bisa menjelaskan pertanyaan dari Gibran. Biasa namanya tanya itu kan ada yang kita tahu, ada yang kita harus tanya dulu. Apa dia nanya ternyata ya harusnya berbahasa Inggris, dia omongkan pakai bahasa Indonesia, ya kita nggak paham. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut istilah-istilah sulit yang dilontarkan Gibran Raka Buming Raka layaknya menghadapi ujian SMA. Menurut Mahfud, ia bisa saja menggunakan 1000 istilah sulit yang orang lain tidak tahu dalam debat. Namun ia tidak ingin membahas materi di luar substansi. Ya nggak apa-apa, itu kan ujian SMA, mencari yang sulit. Kalau punya tingkat itu mestinya yang substansi aja, diuraikan latar belakangnya lalu apa maksudnya gitu. Kalau cuma istilah-istilah sulit, saya bisa mencari 1000 istilah sulit sehari yang orang lain nggak tahu. Kalau cuma mencari itu ya. Selanjutnya, masih ada 3 sesi debat Capres-Cawapres yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum. Semoga saja perdebatan yang akan muncul tidak hanya sekadar mengejar sensasi, melainkan perdebatan yang syarat dengan substansi. Tim Liputan, Kompas TV. KPU akan menggelar 5 kali debat Pilpres. 2 debat sudah berlangsung bulan ini. Masih ada 3 kali jadwal debat lagi. Debat pertama Pilpres digelar 12 Desember 2023, diikuti 3 capres. Kemudian dilanjutkan dengan debat kedua pada 22 Desember lalu antara 3 cawapres. Rencananya debat ketiga dilaksanakan 7 Januari 2024, debat keempat 21 Januari 2024, dan debat terakhir atau debat kelima pada 4 Februari 2024. Babak baru kasus Harun Masiku, Saudara. KPK periksa mantan komisioner KPK yang juga terpidana dalam kasus Harun Masiku, Wahyu Setiawan. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, toh? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Ya harus ikut lari. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Jadi mereka dipaksa kerja. Tanggal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosi, the best of 2023. Kamis 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati.
Sebuah kompor gas meledak saat digunakan memasak dan ditinggalkan pergi penghuni rumah di Purwakarta, Jawa Barat. Ledakan kompor membakar ruangan dapur rumah berisi seluruh isinya. Petugas damkar Kabupaten Purwakarta yang didatangkan ke lokasi berjibaku memadamkan api yang membakar rumah warga di Jalan Lodaya, Kampung Baru, Purwakarta, Jawa Barat. Api dapat dipadamkan sebelum kebakaran merembet ke bagian depan rumah. Tidak ada korban dalam kejadian ini, tapi ruangan dapur rumah beserta seluruh isinya rusak dan hangus terbakar. Demikian Kompas Update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, toh? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Ya harus ikut lari gitu. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Jadi mereka dipaksa kerja. Tanggal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosi, the best of 2023. Kamis 28 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Saudara, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut beras mahal padahal petani menjual dengan harga murah. Muhaimin berjanji jika terpilih yang pertama akan memastikan produksi pupuk nasional terpenuhi. Muhaimin menyampaikan janji ini di hadapan petani di Banyuwangi, Jawa Timur. Muhaimin menilai saat ini harga beras mahal padahal petani menjual dengan harga murah. Ia berjanji memastikan produksi pupuk nasional terpenuhi jika terpilih jadi Cawapres. Mahal, tapi petani jualnya kok murah. Sing untung sopo. Oke. Inilah yang kemudian kita harus hadir. Pemerintah harus merubah dengan cepat keadaan ini. Nah, kami punya berbagai agenda. Insya Allah, begitu kami hari ini dilantik, langsung yang kami cek pertama adalah kemampuan produksi pupuk dari pabrik pupuk nasional. Kadang-kadang yang penting pupuknya ada kok, beli aja kadang-kadang mau gitu, beli aja susah gitu. Itu masalah. Padahal tugasnya pemerintah itu minimal menyediakan, syukur-syukur mensubsidi kan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mendapatkan panggilan dari Bawaslu DKI. Pemanggilan itu terkait aksi Gibran bagi-bagi susu di Arena Car Free Day Jakarta. Bawaslu DKI sudah memeriksa sejumlah orang terkait dugaan pelanggaran kampanye ini. Gibran mengatakan akan menindaklanjuti jika ia dipanggil nantinya. Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Suratnya belum diterima belum? Surat panggilan? Belum. Nanti kami tindak lanjuti ya. Katanya hari ini. Katanya hari ini. Saya kurang tahu. Belum kami terima suratnya ya. Bawaslu batal memeriksa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka karena tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu. Gibran dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan kampanye saat Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu. Anggota Bawaslu Puadi menerangkan ada beberapa hal yang disoroti dalam penelusuran laporan, seperti pelibatan anak di bawah umur, menyampaikan visi misi maupun program, termasuk ajakan untuk memilih. Bawaslu menyebut pelapor yang telah diperiksa tidak dapat menunjukkan bukti terkait pelanggaran itu. Bawaslu menegaskan status laporan terhadap Gibran saat membagikan susu di arena CFD dinyatakan gugur dan tidak dapat ditindaklanjuti. Objek pelanggarannya itu sama, gitu loh. Jadi kalau misalkan di tingkat pusat sudah menangani kasus yang serupa dan kebetulan ini sudah keluar status pelaporannya, tidak ada dugaan pelanggaran pemilu berkaitan tentang bagi-bagi susu tersebut, sehingga keluarlah status pelaporan. Nah, ketika status pelaporan itu sudah keluar terhadap objek yang sama, sehingga tidak dilanjutkan untuk melakukan proses pelanggaran yang sama. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal jargon dan program pasangan calon. Dalam sambutannya di acara GMNI di GBK Jakarta Pusat, Ganjar menyinggung soal program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran dengan biaya 400 triliun rupiah. Di sisi lain, masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Ganjar menegaskan masyarakat harus kritis soal jargon dan program paslon sesuai dengan kebutuhan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka akan membawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus liwat? Bukan jalannya rusak atau jelek. Tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. Alumni GMNI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Saudara, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden tidak berubah pilihannya meskipun sudah menonton 2 kali debat Pilpres. Apakah performa Capres-Cawapres di debat bisa menjadi bahan pertimbangan pemilih? Aman. Kadang-kala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat soal berubah atau tidaknya pilihan responden setelah menonton debat calon wakil presiden Jumat lalu. Pengumpulan pendapat melalui telepon dilakukan Litbang Kompas pada 22 Desember 2023 pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat saat pelaksanaan debat Cawapres. Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Jejak pendapat melibatkan 212 responden dari seluruh Indonesia dengan sampel ditentukan acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Tingkat kepercayaan penelitian ini 95%, margin of error kurang lebih 6,73%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Hasilnya, mayoritas responden tidak berubah pilihannya pasca menyaksikan debat kedua. Sebanyak 66,7% responden tetap pada pilihan capres-cawapresnya sejak sebelum debat berlangsung. Tapi kalau kita melihat kan ini kan jumlah yang berubah ini kan tidak terlalu besar ya, rata-rata sekitar 10% begitu.
masyarakat itu sebenarnya sudah firm dengan pilihannya. Cuman kita masih melihat lagi nanti ke depannya yang debat-debat selanjutnya, jangan sampai nanti justru yang berubah, yang bimbang ini menjadi lebih besar gitu. Jadi setelah melihat debat malah jadi semakin berubah gitu ya. Nah, memang model pertanyaan, penampilan kita kan ada 3 aspek ya, ada penampilan di panggung, kemudian juga penguasaan terhadap diskusi, juga satu lagi itu adalah komunikasinya dalam menjawab termasuk juga bertanya gitu, itu menimbulkan kesan bagi responden gitu. Karena Sementara itu, debat kedua Pilpres Jumat lalu direspons beragam oleh publik hingga elit politik. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pertanyaan Gibran kepada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dalam debat Cawapres sebagai pertanyaan jebakan. Menurut Hasto, trik tersebut pernah dilakukan oleh Joko Widodo pada Pilpres 2014. Ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Sementara itu, Waketum Gerindra, Habibur Rahman, tak mempermasalahkan pernyataan Hasto yang menyebut gaya Gibran sama dengan Jokowi. Habibur Rahman setuju, Gibran versi penyempurnaan dari Jokowi. Pak Gibran ini gaya debat ya, dalam konteks debat ya. Ini Pak Jokowi versi penyempurnaan, saya bilang ya. Dia paham masalah, dia punya pengalaman, tapi dia punya referensi yang luas sekali ya. Bahkan pengetahuannya tingkat internasional. Dan kemudian cakupan pemikirannya sampai jauh ke depan. Nah, itu yang memang gaya khas anak muda. Ya, saya aja mungkin umur saya mau 50 tahun sekarang, nggak sejauh itu daya jangkau pikiran saya nggak seperti Mas Gibran. Nah, inilah pentingnya bagaimana anak muda ya diberikan kesempatan untuk masuk ke ranah kontestasi yang sangat bergengsi seperti ini. Karena debat Cawapres Jumat malam berlangsung panas. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut dicecar lawan debatnya baik oleh Gibran dan juga Mahfud MD. Performa Muhaimin dalam menjawab pertanyaan digambarkan dengan istilah kena selepet balik dari lawan debatnya. Jubir Timnas Amin tak mempermasalahkan penilaian publik atas debat Cawapres. Timnas Amin menganggap jawaban Caimin adalah jawaban skala makro khas calon pemimpin. No problem. Karena Caimin itu bicara makro, namanya calon pemimpin bangsa, itu bicaranya makro bukan mikro, ngurusin soal apa kemarin teknis-teknis seperti Gibran, nggak begitu. Mikirnya makro. Kalau mikir-mikir kayak Gibran itu kan hafalan namanya kan. Jadi baik Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin itu mikirnya sangat besar. Mikro ada, tapi bukan mendominasi. Lebih banyak makro. Oleh karena itu terkesan muter-muter, nggak muter-muter sebenarnya. Memang pikiran otak Pak Muhaimin itu luas. Pemilihan presiden akan berlangsung kurang dari 2 bulan lagi. Berbagai upaya terus dilakukan Capres-Cawapres dan juga para tim ses dan relawan agar mendapat hasil maksimal. Debat hanya menjadi salah satu upaya untuk meyakinkan publik terhadap pilihannya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain, Saudara, KPK kembali membuka kasus suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Hari ini, KPK memeriksa mantan komisioner KPU yang juga terpidana dalam kasus Harun Masiku, Wahyu Setiawan. KPK kembali mengusut kasus Harun Masiku. KPK meminta keterangan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Kamis pagi. Wahyu merupakan mantan terpidana kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka mantan caleg PDIP Harun Masiku. Wahyu mengaku diminta hadir oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Ia berharap KPK bisa segera menangkap Harun Masiku. Gitu ya, cukup ya. Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba digeledah? Iya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. Ya kan? KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Ya. Terima kasih. Usai dilantik menjadi ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri, Nawawi Pomolango menyatakan penangkapan Harun Masiku menjadi prioritasnya. Ingin kami tanyakan kepada dia upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masiku.
Yang bersangkutan kemudian berkomitmen. Karenanya kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Harun Masiku. Dan itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian. Harun Masiku telah menjadi buron sejak ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 9 Januari 2020. Sebelumnya, 2 hari sebelum KPK melakukan OTT, Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri, namun kembali lagi ke Indonesia keesokan harinya. Pada Juli 2021, nama Harun Masiku masuk ke daftar Red Notice Interpol. Harun Masiku sempat dikabarkan berada di negara tetangga, namun polisi menyatakan Harun Masiku bersembunyi di Indonesia. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Kasus Harun Masiku bermula dari OTT KPK terhadap Komisioner KPU kala itu, Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Wahyu telah diadili dan divonis 6 tahun penjara dan diperberat MA menjadi 7 tahun. Saat ini Wahyu telah mendapat pembebasan bersyarat sejak Oktober lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Usai diperiksa selama 11 jam, polisi tidak juga menahan Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri. Dewan Pengawas KPK sebelumnya telah menjatuhkan sanksi etik berat terhadap Firly dan memintanya mengundurkan diri dari KPK.